Raja Iblis, hari ini kau tidak akan lolos. Lancang sekali. Raja Iblis, 12 jenderal iblismu hampir semuanya tewas. Demi Sirang wanita, kenapa bersikeras? Tidak perlu. 3 penguasa agung. Mengaku ortodoks. Bahkan bekerja sama untuk memaksa menyerah. Sungguh tercela. Ingin aku menyerah? Bermimpilah. Hahaha, ini adalah jurang kekacauan. Raja Iblis. Oh Raja Iblis. Kau tidak akan pernah dilahirkan kembali. Jadi, aku pasti akan kembali ke wilayah iblis, untuk membangun kembali pasukan lama. Kau bilang kau melakukan perjalanan waktu, semua yang dilakukan Yetia tidak ada hubungannya denganmu. Benarkah? Benar sekali. Brengsek. Aku akan membunuh. Ada 5 orang di luar pintu, membawa senjata tersembunyi, memegang senjata berat. Akan segera mendobrak pintumu, dan datang ke tempat tidurmu. HMPH, kau pikir aku akan percaya? Apa yang kalian lakukan? Siapa yang menyuruh kalian ke sini? Keluar. Kalian semua keluar. Ada apa ini? Di mana anak haram itu? Apa beritanya salah? Hanya ada Siolin di sini. Tidak ada anak haram keluarga. Bagaimana mungkin? Dia tadi jelas ada di sini. Anak kecil Yetian ini. Mari kita lihat bagaimana dia mati kali ini. Telah meniduri Lin Feixue. Tuan muda Gong pasti akan mencabik-cabiknya. Kali ini, mari kita lihat ayah, bagaimana dia akan melindunginya. Anak haram ini. HMPH. Halo, apa? Aku sendiri mengurungnya dan Lin Feixue bersama-sama. Kenapa dia menghilang? Yetian, kenapa kamu di sini? Lepaskan. Apa maumu? Lepaskan. Sampah ini. Padahal dia putra sulung keluarga Ye. Tapi karena status anak haramnya, dia dipermainkan keluarga Ye. Menyerah pada diri sendiri. Dan akhirnya mati di ranjang Lin Feixue. Ye Bingkun. Semua ini, kau yang merencanakannya. Memang kenapa? Ku beritahu ya, Mercedesku ini, harganya sangat mahal. Kalau rusak, ku buat kau hidup lebih buruk dari mati. Hidup lebih buruk dari mati? Jika ku bilang hidup, kau hidup. Jika ku bilang mati, kau mati. Kenapa? Dia adikmu yang kedua. Aku adik iparmu. Adik ipar. Kau sering menggodaku, kan? Karena gagal menggoda diriku, kau naik ranjang Ye Bingkun. Hari ini ku beri kau kesempatan itu. Jangan keterlaluan. Ada yang lebih keterlaluan. Yetia, kau brengsek. Lepaskan istriku. Istri. Perbaiki dulu Yin Shen. Lalu padatkan Jinda. Istri. Nona, kami sudah mencari di seluruh Longkuo, di Sidiap Jengkel 10, 45 Juta Cam Superscript 2, Tana, tapi tetap tidak menemukan pria yang kau inginkan. Pria itu, apakah dia benar-benar ada? Ni Huang. Harus pergi? Kualifikasi Ni Huang biasa saja. Pergi ke wilayah 3 penguasa, mencari kesempatan, mengikuti jejak Anda, berhak untuk mengagumi dan mencintai Anda. Menemani Anda, menguasai alam semesta. Dia muncul. Dia benar-benar muncul. Aku sudah tahu.
Dia pasti tak akan meninggalkanku sendirian. Nona, Buka pertemuan Sheng Tian. Tujuan, Kota Yun. Siapkan pesawat sekarang. Nona, tapi malam ini Anda masih ada makan malam dengan putra keluarga Jiang bersama. Dia sudah menunggu Anda seharian. Tidak penting. Menunggu sehari bukan apa-apa. Tuanku, Raja Iblis, sudah menungguku selama 1000 tahun. Orang ini, otaknya isinya hanya cinta dan nafsu. Tidak ada yang lain. Sepertinya, di sini tempat tercepat untuk tahu tentang dunia manusia. Halo, saya mau lihat buku. Sudah buat kartu perpustakaan? Kartu perpustakaan? Berarti belum. Bayar dulu deposit 200. Tak kusangka, di bawah bintang, seorang Raja Iblis. Ternyata juga, ada hari di mana kesulitan karena uang. Hei, hei, hei. Hei, kamu. Hei, penjaga, kenapa buku ini tak ada tulisannya? Hei, penjaga, kenapa buku ini tak ada tulisannya? Kenapa bisa begini? Acara Sheng Tian Faceway Group juga beruntung mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi. Harus di dalam lingkup Kota Yun temukan pria terbaik setelah mendapatkan kehormatan dari Nona Nangok. Faceway Group kami akan meroket. TAPI, Lin Zong, soal yang Anda berikan terlalu sulit. Sampai sekarang belum ada yang lulus. Siapakah Nona Nangok? Dia bersedia merendahkan diri untuk datang ke Kota Yun. Pria yang dia incar pasti luar biasa. Untuk mendapatkan cintanya, dibanding kekayaan, dibanding kekuasaan, Faceway Group kami sama sekali tidak unggul. Maksudku, paham. Acara Sheng Tian, peserta terpilih, hadiah 1 juta. Bisa bekerja sama dengan Faceway Group. Hadiah 10 juta. Faceway Group, bukankah ini perusahaan Lin Faceway? Hello. Apakah kamu juga datang untuk mendapatkan tempat di Sheng Tian? Jika terpilih, bisa dapat 1 juta. Untuk terpilih oleh Faceway Group, tidak semudah itu. Kami, ada 10 soal. Soal termasuk, pembuatan chip fisik canggih, merger perusahaan DLL, konten dari berbagai bidang. Nilai 1 soal adalah 100 poin. Nilai penuhnya 1000 poin. Menarik. TAPI, waktu seleksi, sudah hampir sisa 10 menit. Kamu jawab sekarang, sudah tidak keburu. Hei, itu area soal, mau kemana? Lin Zong. Herring Cat per Thomas Eckering, lulusan Universitas Harvard, tapi hanya dapat 300 poin. Cuma 300 poin? Apa di Kota Yun tidak ada pria yang berbakat? Kalau mau mempermainkan orang, bilang saja langsung. Soalnya terlalu sulit. Benar, Lin Zong, kami hanya ingin berpartisipasi di Sheng Tian, tidak perlu mempermainkan kami. Sheng Tian, apa semua orang bisa ikut? Nona Nangong, apa semua orang bisa bertemu? Sepertinya tidak ada yang mendapat poin lebih tinggi. Lin Zong, 300 poin memang tidak tinggi, tapi itu kemampuan saya. Menjadi yang terbaik, tempat ini jadi milikku. Baiklah. Kalau begitu, Lin Zong. Ada yang menjawab 10 soal. Poin penuh. Saya tidak salah dengar? Ada orang yang menjawab 10 soal? Shisol, orang ini makam APA ini? Siapa anonim ini? Saya belum sempat mendaftar. Dia sudah masuk. Cepat, bawa saya menemuinya. Dia orang yang dicat Faceway Group. Tapi dia sudah pergi. Dia bilang besok di acara Sheng Tian akan datang lagi untuk hadiah. Sikapnya lumayan, tapi semakin besar sikap, semakin besar kemampuannya. Saya jadi penasaran. Saya menantikan besok. Bocah ini berani sentuh wanita Tuan Gong, benar-benar cari mati. Siapa yang tak tahu, Lin Faceway adalah wanita milik Tuan Gong. Kau, hati-hati jangan sampai nabrak. Takut apa sih, tabrak sampai mati. Tuan Gong pasti akan beri hadiah besar. Benar-benar nabrak. Lihat. Bukannya nabrak orang tadi? Kok tidak ada siapa-siapa? Mungkin di bawah mobil. Kenapa tidak ada? Orangnya mana? Lao San. Lao San. Lao San, ini tidak mungkin.
Ini mistis. Yi Tian, kau manusia atau hantu? Hilyar kau. Yi Tian, kau ini manusia atau hantu? Cepat keluar. Tuan Gong, Anda ikut pertemuan Sheng Tian juga? Bagaimana dengan Lin Fei Shui? Wanita itu selingkuh dengan sampah keluarga Ye. Main motel. Masih mau aku menikahinya? Konyol. Legit pula. Nangong Yuan itu, dia adalah putri konglomerat top di Longhua. Jika bisa mendapatkannya, keluarga Gong akan kuasai ibu kota. Bukan masalah. Putri keluarga Nangong itu. Katanya agak aneh. Benar, sejak Nangong Yuan mulai punya ingatan, tidak pernah muncul di publik. Katanya dia jenius sejak kecil, mengatakan hanya jodoh sejatinya yang bisa buka cadarnya, baru akan tunjukkan wajah asli. Apa mungkin tidak ada yang pernah lihat wajahnya? Bagaimana jika dia jelek? Mustahil. Perempuan keluarga Nangong selalu cantik turun-temurun. Nangong Yuan pasti wanita tercantik di Longhua. Pertemuan Sheng Tian ini digelar untuk mencari jodoh sejatinya. Kesempatan langka. Tak boleh terlewat. Hello. APA. Baik, saya paham. Ada APA? Baru dapat kabar. Dua anak buah yang awasi Yi Tian. Hilang tanpa jejak. Ini kacau. Dua orang sehat mungkin hilang, cari terus. Apa perlu kirim orang? Jangan dulu. Nangong Yuan sudah tiba di Yunzheng. Biarkan sampai. Hidup beberapa hari lagi. Percayalah. Yizhe, keluarga Ye hanya punya satu kuota untuk tunjukkan yang terbaik. Jika dapatkan mas kawin Nona Nangong, keluarga Ye akan mendapat kejayaan. Semua ikut terbawa. Kakak ipar, tenang saja. Kebiasaan Nona Nangong dan pola hidupnya sudah kupelajari semua. Aku pasti akan membuat Nangong Yuan jadi milik keluarga Ye. Lihat itu. Di sana, putra 3 Taipan Provinsi Selatan. Yang di sana itu, putra 5 klan utara. Wah, Direktur Li, banyak sekali pemuda berbakat berkumpul di Cloud City. Ini benar-benar pemandangan langka. Hanya Nangong Yuan dari ibu kota yang punya pengaruh sebesar ini. Tentu saja, siapa di seluruh negeri ini yang tak ingin menjalin hubungan dengan keluarga Nangong? Omong-omong, si anonim itu kenapa belum datang? Nyonya Lin, lihat. Si anonim datang. Kamu tidak salah lihat. Dia. Berani-beraninya kau datang. Ini bukan tempat untukmu. Kakak ipar, jangan marah. Aku yang akan urus dia. Ye Tian, lupakan saja rapat penting ini. Masih pantaskah kau ada di sini? Masalahmu menggoda kakak ipar dan mempermalukan keluarga Ye. Harus ada pertanggungjawaban. Ye Tian si sampah. Dibilang anak sulung keluarga Ye, tapi di keluarga tak punya sedikit pun status. Bahkan badut seperti kau berani bicara seenaknya padaku. Ye Tian, bicara denganmu. Tuli ya. Kau panggil aku apa? Ye Tian, berani kau pukul aku? Tidak tahu tata krama. Panggil aku apa? Ye Tian. Aku sini sekali lagi. Panggil aku apa? Kakak sulung. Ingat aku anak sulung, keluarga Ye. Kedepan di keluarga. Selama aku masih hidup, selalu akan ada di atasmu. Kalau berani teriak sembarangan. Takkan cuma pukulan yang kau dapat. Yi Tian, kau benar-benar sampah tak berguna. Semua tokoh penting berkumpul. Kau nekat masuk rapat penting. Ini bunuh diri. Yitze adikmu. Masih mau menasehati kau untuk menghindari masalah. Tapi kau tak tahu terima kasih. Masuk paksa. Siapa bilang? Aku diundang resmi. Omong kosong. Siapa yang mau undangmu? Semua orang tahu. Di Cloud City. Kau playboy terkenal tak berguna. Aku yang undang. Ada masalah? Oh kau ya. Ternyata CEO Lin Agung. Heron Yi Tian. Berani seenaknya begini. Ternyata ada kamu mendukungnya. Siapa sangka CEO terhormat. Bersama pria liar. Setelah semalam bersamanya. Langsung tunduk total. Kau bicara apa? Yi Tian telah lolos seleksi ketat. Perusahaan kami, Figs Ye Group, layak ikut rapat penting ini. Bakatnya luar biasa. WK. Astaga. Ini lelucon terbaik abad ini. Yi Tian berbakat? Hidup hura-hura iya. Anak SMP lebih pintar.
Aku datang. Bayar. Rapat belum selesai. Lolos tes, 1 juta. Taklukkan Nangong Yuan. Di rapat, 10 juta. 10 juta. Mau ingkar janji? Jangan kira karena kita tidur kau bisa manfaatin aku. Kau matre sebut uang di situasi seperti ini. Sudahlah. Tunggu sampai acara selesai. Ingat baik-baik, itu harga yang berbeda. Yi Tian, maksudmu, kamu yakin bisa dapatkan Nangong Yuan? Apa ini sulit? Ada lagi, kalian tadi. Salah ucap satu hal. Aku bukan. Diundang Lin Feiswei. Dia, Nangong Yuan. Sejak muda bijak, wajahnya tertutup. Wajah ini hanya untuk satu orang. Sama sepertimu di hidup sebelumnya. Persis sama, Mi Huang. Kalau bukan dia, siapa lagi? Sayangnya dulu aku mengecewakannya. Kali ini, aku tak akan ingkar janji. Ye Tian, kamu gila? Apa kau sadar? Sedang bicara apa? Minum obat salah? Yi Tian, hari ini banyak pejabat datang. Aku tahu kau ingin menonjol. Pukul Yezhe dulu untuk show off. Lalu ucapkan, omong kosong ini hanya ingin menarik perhatian Nona Nangong. Susah payah sekali. Undangan Nona Lin. Jangan-jangan juga dapat dengan tipu? Bicara ngawur di sini. Lihat diri sendiri. Punya kemampuan apa? Lihat diri. Karena aku raja, di bawah langit. Karena Nangong Yuan. Tunduk padaku. Karena aku iblis. Yang jadikan dewa pelayan. Dewa jadi budak. Direktur Lin, ini. Wah, zaman sekarang. Wahong tak pakai konsep. Dewa Dewi segala. Lucu sekali. Maaf semuanya. Aku terlambat. Aduh, Tuan Gong, akhirnya datang. Hamba Gong ini sedang siapkan penyambutan Nona Nangong. Keluarga Gong dapat 1 kuota. Sudah punya Direktur Lin. Masih saingi kami? Aku baru mau bilang. Ayahku kali ini rekomendasikan aku ke keluarga Nangong. 70% keyakinan bisa dapat perhatian Nona Nangong. Untukmu, aku tak main dengan sepatu bekas. Kau bilang aku sepatu bekas? Bukankah begitu? Ku dengar kau membuat acara seleksi. Hasilnya sampah begini. Jangan memaksa. Hari ini pesta pria. Wanita seperti kau. Ike Camper Butte APA? Nanti saat aku jadi menantu keluarga Nangong, aku akan jadikanmu istri kedua. Kau tidak tahu malu. Ye Tian, hajar dia. Berani pukul. Astaga, dia benar pukul aku. Memukulmu, tak perlu pilihan. Semua di sini semut. Berlaga apa kau? Semut besar, tetap saja semut. Bagus. Samuel Yang harus saksikan. Dia masuk langsung ritu. Baik owner, membuat acara. Kekabelo, kami orang terbelajar. Semua orang beradab. Hanya anjing zither. Seperti dia yang menggonggong. Menggunakan cara kotor. Orang beradab, lalu 2 orang tadi malam. Siapa yang kirim? Minggir, jangan halangi. Naonya, jika pangeran ibu kota, Tak Berknan, ada Tuan Gong di kota Yun. Berbakat, wajahnya lumayan, tidak tahu. Gaun pengantin mana yang cocok dipakai? Kalau tidak sesuai seleranya, dia pasti marah. Halo. Ada keributan di pertemuan Shengtian. Anjing zither menggigit orang. Mohon keluarga Nangong membatalkan kuota Yi Tian. Apa? Oke, saya mengerti. Nanak, ada keributan di pesta itu. Apakah kita batalkan kualifikasi orang itu? Yang, ini pasti Jessica. Anak, Siapa nama orang itu? Yi Tian. Jangan-jangan. Orang yang direkomendasikan Lin Feiswei? Lin Feiswei pintar dan kompeten. Orang yang dia rekomendasikan pasti bukan orang sembarangan. Biarkan dia tetap ikut. Director Lin, pertemuan Shengtian ini sebentar lagi akan dimulai. Kalau Yi Tian terus menghila, usaha kita sia-sia semuanya. Ye Tian, sudahlah kalau kau terus membuat ulah. Aku tak bisa membelamu lagi. Bikin ulah? Ini bukan masalah besar. Kalau aku mau bikin ulah, bakalan heboh luar biasa. Masih ngotot ya bocah? Akan kubuat kau menyadari realita. Hotel ini di kota Yun termasuk paling mewah, tapi di provinsi selatan hanya masuk 5 besar di seluruh negeri lo. Bahkan tidak masuk ranking. Maksudmu apa? Seperti dirimu, entah ITU Yize atau aku Gong Yunfi, semua lebih unggul darimu. Apalagi 3 besar dan 5 keluarga besar. Status Nona Nangong sangat mulia. Dia di atas semua orang. Phoenix di langit kena. Sedangkan kau hanyalah debu. Siapa debu? Siapa yang di atas semua? Kita lihat nanti. Nona Nangong datang. Wah, cantik sekali. Sungguh mempesona. Inilah Nangong Yuan. Nona sudah tiba. Pertemuan Shengtian dimulai sekarang. Tunggu.
Nona Nanggong, tadi ada yang membuat keributan. Berhenti. Nona bilang, datang berarti ada takdir. Dibandingkan dengan pertemuan Sheng Tian, yang lain tidak penting. Apa kau mau mempengaruhi kemajuan? Kau beruntung, anak muda. Pertemuan Sheng Tian kali ini adalah untuk nona kami memilih pasangan yang ideal. Lebih lagi, untuk keluarga Nangong, memilih menantu yang sempurna. Semua orang tahu posisi keluarga Nangong di negara ini. Agar nona menikah dan tidak menderita, keluarga Nangong kami menyiapkan mas kawin yang besar. Benar-benar kaya. Setelah hujan reda, awan menghilang, keindahan musim semi tiba. Keluarga Nangong memberikan sepasang botol porselen motif naga. Botol motif naga ini adalah harta pusaka dunia, nilainya lebih dari 1 miliar. Pria memakai baju zirah emas, takkan kembali tanpa menaklukkan Loulan. Keluarga Nangong membantu pria mencapai kebebasan finansial, memberikan 10.000 tael emas dan 100 miliar tunai, serta 1 kartu hitam. 10.000 tael emas. Sang kecawaran yang besar. Saat burung besar terbang bersama angin, ia membubung tinggi sejauh 90.000 li. Keluarga Nangong membantu pria mencapai kejayaan, memberikan ratusan perusahaan makmur, 100.000 saham ekuitas swasta. Kali ini, jangan ada yang merebutnya dariku. Nona Nangong milikku. Tuan Lin, ratusan perusahaan publik, inilah yang Anda inginkan. Ye Tian, kau harus tampil baik kali ini. Aku mengandalkan. Mohon. Nona Nangong, saya, Yeze, keturunan keluarga terkemuka, sudah lama mencapai kebebasan finansial. Saya jatuh cinta pada pandangan pertama. Jadi, saya ingin selalu menemani wanita cantik selamanya. Barang murahan seperti ini, lupakan saja. Kau belum pernah melihat nona kami, bagaimana bisa jatuh cinta pada pandangan pertama? Aku memperingatkan kalian, jangan bermain-main. Dalam pandangan keluarga Nangong kami, itu sangat konyol. Entah Nona Nangong ingin memilih apa yang datang hari ini. Semuanya pemuda berbakat. Saya sarankan, lebih baik dari kekuasaan dan kekayaan. Nona kami menyiapkan 3 pertanyaan. Jawaban siapapun dari kalian, jika bisa memuaskan nona, maka akan lolos. Malam ini bisa menjadi pria nona. Semangat. Pertanyaan pertama, tempat mana yang membuat kalian merasa paling bahagia dalam hidup ini? Dan dengan siapa? Pertanyaan macam apa ini? Pertanyaan Nona Nangong mungkin menguji kita. Jika menjawab pertanyaan Nona Nangong, maka mungkin Tempat paling bahagia dalam hidup ini adalah diranjang dengan wanita. hahaha, benar-benar vulgar. Ye Tian, apa yang kau bicarakan? Kenapa kau terburu-buru? Aku tidak berbicara tentangmu. Ranjang yang kubicarakan adalah ranjang naga Phoenix. Wanita yang kubicarakan adalah wanita tercantik di bawah bintang-bintang. Malam itu, bagaimana bisa kulupakan malam itu? Kata-kata kotor. Nona. Tidak apa-apa. Lanjutkan. Baik. Pertanyaan kedua, hadirin sekalian, siapa yang masih ingat dengan nona kami tentang perjanjiannya? Apa maksudnya, Nona Nangong? Pertanyaan Anda agak aneh. Kami semua bahkan belum pernah bertemu. Bagaimana bisa ada perjanjian? Aku ingat. Anak kecil, jaga mulutmu dan jangan bicara omong kosong. Ye Tian, sebaiknya kau berhenti bicara omong kosong. Jika tidak, kau akan menjadi musuh semua orang. Saat itu, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kakak Ye Tian, jika Ni Huang meninggal, tolong jangan bersari. Ni Huang hidup adalah milik Ye Tian. Mati pun adalah jiwa Ye Tian. Hanya berharap suatu hari nanti, Kakak Ye Tian bisa mencapai puncak alam semesta, memandang rendah semua makhluk hidup dan bisa mengingat bahwa ada seorang gadis yang mencintaimu. Nona, saya mengerti. Pertanyaan ketiga. Siapa di antara kalian yang apa ini? Giok ini adalah giok pertunangan. Setengah ada padamu, setengah ada pada kapanpun dan dimanapun. Giok ada, orangnya ada. Kakak Ye Tian, akhirnya aku menemukanmu. Pertemuan Sheng Tian telah berakhir. Silakan kembali. Ye Tian, tetaplah di sini. Sudah berakhir? Nona, banyak pria tampan di sini. Anda harus memilih dengan hati-hati. Jangan gegabah. Nona, jangan sampai tertipu oleh kata-kata manis orang ini. Tertipu, dia hanyalah seorang playboy yang jatuh miskin. Dia tidak pantas untukmu. Ya, jangan impulsif. Bagaimana kalau Anda melihat kami baik-baik? Ye Tian, aku bersedia menjadi pengantinmu jika kau ingin menikahiku. Bikala Kerdamku. Apa yang terjadi? Anak itu beruntung sekali.
Hanya dengan beberapa kata, bisa mendapatkan hati seorang wanita cantik, apalagi dari keluarga Nangong, putri kesayangan, tidak bisa. Aku akan mengungkap kedok anak itu. APA kau tidak sayang Nuava? Keluarga kaya seperti ini punya banyak aturan. Sedikit saja ceroboh, bisa dihukum mati. Tunggu. Pernikahan putri keluarga Nangong tidak bisa diperlakukan seperti lelucon. Anakku, kau bodoh. Keluarga Nangong kami hanya punya satu putri kesayangan ini, dimanja sejak kecil. Jadi, pertemuan Sheng Tian ini, kami biarkan dia yang memutuskan. Dari 53 pria tampan di sini, aku memilih dan memilih. Tidak ada satupun yang pantas untuk keluarga Nangong, tapi putriku menyukainya, jadi aku menerimanya. Hanya kau, Ye Tian, yang tidak bisa. Kau dari keluarga kelas 2. Son paillon de Ditondang Kilua. Status, posisi, kemampuan, kekayaan, bahkan kehormatan, apa yang bisa pantas untuk keluarga Nangong? Benar, Putri Nangong Do hanya akan menikah dengan yang berkuasa, hanya akan menikah dengan yang di atas segalanya. Oh, bagaimana kalian tahu bahwa aku bukan yang di atas segalanya, kekuasaan dan kekayaan? Bagiku, hanyalah Fata Morgana. Lansang, lihat dirimu. Siapa kau? Di depan kepala keluarga Nangong. Kau masih berani bicara sembarangan? Jangan cuma omong kosong. Tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Tuan Lin, dia orang yang kau bawa, kan? Anak muda ini tidak patuh. Tolong beri dia sedikit pelajaran. Tuan Nangong, Anda terlalu berlebihan. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Ye Tian dipilih oleh Nona Nangong. Sudah cukup untuk kau banggakan. Mulai sekarang di kota Yu, tak seorang pun berani meremehkan. Tapi, status Nona Nangong terlalu mulia. Sepertinya kau harus menyerah saja. Tidak lebih dari mencari keuntungan. Anakku, Hari ini, ibu akan mengajarimu satu. Kibunggong apa pun? Di hadapan uang tunai, tidak akan bertahan lama. Bawa seseorang. Yi Tian, Lihat baik-baik, asalkan kau berjanji meninggalkan putriku, semua emas batangan ini milikmu. Emas batangan ini belum cukup. Cukup serakah. Keluarga Nangongku tidak kekurangan beberapa emas batangan ini. Bawa seseorang, ini 100 perusahaan, kontrak IPO perusahaan. Jika Kutanda Tongga, Kau akan menjadi perusahaan-perusahaan ini. Bos di balik layar, satu orang bisa kendalikan ribuan. Ini benar-benar di atas 10.000 orang. Masih belum cukup. Jinkin, sebenarnya APA Yang Kau Jinkin agar kau meninggalkan putri. Yang kuinginkan, keluarga Nangong kalian tak mampu. Ye Tian, jika kau punya sesuatu ketidakpuasan pada aku bisa menggantinya padamu. Tapi kau tak boleh menyakiti. Kau tahu akibatnya jika membuat marah keluarga Nangong? Sudah kubilang, anak ini tak bisa diandalkan. Tuan Nangong, berbicara dengan anak ini hanya buang-buang waktu. Saya bersedia merenggangkan beban Anda. Kenapa kalian semua diam saja? Tangkap dia. Coba saja kalau berani. Yuji, suruh semua orang mundur. Nona, Kau tidak mendengarkanku? Munder. Ayah, ibu, aku hanya akan menikah dengan Ye Tian. Dia adalah Pria yang kucari selama bertahun-tahun. Percayalah pada keputusan putri. Dia pasti akan membawa keluarga Nangong kita ke puncak negara naga. Kau sangat bodoh. Kau bahkan belum pernah bertemu dengannya. Bagaimana kau bisa yakin dia adalah jodohmu? Aku yakin. Baiklah, aku akan memberinya kesempatan. Demi dirimu. Kau terdengar sangat percaya diri. Putriku juga bilang, kau bisa membawa keluarga Nangongku ke puncak negara naga. Kemampuan tidak terlalu besar, naik ke puncak negara naga, tapi mudah dilakukan. Ah, baik. Cukup dengan kata-katamu itu. Yang hadir hari ini di pertemuan Sheng Tian juga adalah pemuda-pemuda berbakat dari berbagai daerah. Keluarga Nangong kami, hingga saat ini, Tela Mengkapai Titik Jenu. Aku ingin mencapai puncak negara naga. Harus mengatasi 8 rintangan. Siapapun yang bisa membantu keluarga Nangong menyelesaikan masalah ini. Keluarga Nangong kami bersedia menikahkan putri kami. Aku tahu, 8 rintangan besar. Yaitu 8 pesaing utama keluarga Nangong. Mereka di negara naga, masing-masing bisa melakukan apa saja. Mungkinkah keluarga Nangong ingin mengeluarkan 8 raksasa ini? Mungkinkah? Itu tidak mungkin. Jangan katakan kita, bahkan 4 tuan muda dari ibu kota, tidak bisa menyelesaikan semuanya. 8 rintangan besar, seluruh pertemuan Sheng Tian, dengan semua kekuatan keluarga, memecahkan satu saja sudah sulit. Ayah, kenapa melakukan ini? Apa ayah ingin aku tidak menikah selamanya? Atau ayah menjadikanku alat untuk bertukar kepentingan? Aku ini ayah, mana mungkin aku membiarkan tidak menikah. Kau selalu bilang, pria yang kau akui tak terkalahkan. Kenapa sekarang tidak berani menerima? Tapi Samuel Yang hadir di sini. Satu persatu bisa bergabung dengan keluarga Nangongku. Segera umumkan ke seluruh provinsi Jiangnan. Oke, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Yi Tian,
Lihat apa yang sudah kau perbuat. Awalnya, seluruh pertemuan Shintian ini, harap pemuda Jiangnya masih memiliki kesempatan menikahi keluarga Nangong, menjadi menantu yang beruntung. Sekarang, lihatlah jalan untuk nikahan kau Halanji. Ya, 8 penghalang jalan. Semuanya raksasa. Aduh, Yetian. Jangan salahkan aku jika tak membantu. Aku sudah sangat baik pada. Kau tidak hanya menyinggung keluarga Nangong. Kau menyinggung seluruh provinsi Jiangnan. Tigatan, Don Langgit. Aku akan memberimu waktu pertumbuhan 3 tahun. Dalam 3 tahun, jika Anda bisa menyelesaikannya, aku akan menikahkan putrimu. 3 tahun. 3 tahun terlalu lama. Aku hanya butuh 3 hari. Apa yang kau katakan? Dan wanita yang aku suka. Kapan saya ingin... Tampilan negara. Sangat indah. Apakah kamu cantik? Posisi ikan tenggelam dan angsa. Saya pikir kau akan menginginkannya. Biru miskin jatuh Huang Kuan. Seumur hidup ini, kau tidak ingin meninggalkanku. Absurd. Semua orang, layang-layang Nangong perempuan saya. Menderita gaul sejak kecil. Apayang and Bayangkan, Magong Iblis. Cinta yang disebut iblis. Ini juga keluarga Nangong kami. Mengapa bertahun-tahun? Alasan untuk membesarkannya di kamar kerja yang dalam. Mereka mengatakan bahwa keburukan keluarga tidak boleh dipublikasikan. Saya pikir, ini adalah rahasia. Tapi daun ini, tidak tahu di mana. Mengetahui hal ini, hanya ingin memanfaatkan. Ini adalah putri saya. Dapatkan bantuannya. Don Monji, kau membuka selubung putriku. Bisakah kamu mengambil tanggung jawab ini? Dia mampu membelinya. Kalian semua, tidak. Aku mengerti dia. Orang tua, kalian tidak percaya Yetian. Selalu percaya padamu. Visi putri, layang-layang Nangong saya lebih tinggi dari atas. 4 kaisar ibu kota, tidak bisa masuk ke mataku. Bagaimana saya bisa memilih orang yang salah? Aku percaya padamu. 3 hari, kau yakin bisa melakukannya. 3 hari kemudian, aku menunggumu menikahiku. Jangan khawatir, masalah sepele. Siapa yang tidak bisa mengatakan 3 hari, aku takut menemukan kuburan, tidak cukup waktu. Manusia tidak cukup untuk menelan gajah. Jika Anda tidak tahu cara melihatnya, terima saja. Ini adalah akhirnya. Aku tahu, kalian sedang menunggu. Lihat lelucon Yetian. Maaf. Kau kecewa. Tempat ini 3 hari kemudian. Aku membiarkan kalian. Semua orang melihat. Apa itu? Tekanan horizontal I. Putri, takut kali ini kau benar-benar. Lia itu. Siapa dia? Layak perhatian Anda. Dia adalah orang yang saya cari. Kalian bisa menjokin diri. Tapi kalian tidak mengerti sama sekali. Betapa mengerikannya dia. Putri, apa kau salah? Kau bilang, dan daun ini, apakah itu orang yang sama? Tentu saja orang yang sama. Orang itu bisa mengalahkan Kunlun. Dapat juga menangkap laut. Saya percaya, dunia ini tidak akan ada dia, hal-hal yang tidak bisa dilakukan. Tuan Lin, ini adalah keluarga Nangong. Semua informasi. 8 pesaing. Nomor 1 ternyata, kuil naga hitam yang terkenal. Karena bertahun-tahun yang lalu berhubungan buruk dengan keluarga Nangong. Memblokir keluarga Nangong, semua perdagangan laut. Menyebabkan keluarga Nangong kerugian tahunan setidaknya ratusan miliar. Sulit dilakukan. UPS, Tuan Lin, apakah kau benar-benar percaya anak itu akan memecahkan pesaing Nangong? Diperkirakan sudah lama, kau masih peduli padanya. Siapa bilang aku Don Lanjut, kau kembali ke perusahaan kami. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana dengan meminta uang? Aduh, kau adalah keluarga Nangong. Cepat naik naga, bahkan batangan emas. Masih kurang uang. Pria bersenandung. Sariset, set Telecom. Kalau tidak, urusanku. Tapi kau tidak memberikannya. Itu urusanmu. 1 kode. Baiklah, Anda pergi ke akun perusahaan 10 juta. Pukul kartu Yetian. UPS, Tuan Lin. Cepat pergi. Daun langit. Semakin banyak, semakin aku tidak bisa melihat. Apa? Terakhir kali saya bertemu dengan jujur, saya tidak melihat cukup. Apakah Anda harus melihatnya lagi? Anda. Aku benar-benar tidak tahu wanita muda dari layang-layang Nangong. Apa yang kamu lihat? Oke, katakan bisnis. Ini adalah keluarga Nangong. 8 kompetisi utama. Semua informasi lawat. Aku sudah melihat. Jika Anda harus mencoba, bisa dimulai dari yang terakhir. Benarkah? Aku ingin melihat siapa yang pertama. Kuil Naga Hitam. Organisasi dunia bawah terbesar di negara naga. Kuil Naga Hitam. Mungkinkah itu naga hitam? Dengan saya, jatuh ke jurang. Dan 12 sihir, naga hitam yang tampan. Kenapa kau takut? Takut. Menyerah saja, jangan kewalahan.
melihat Anda untuk saya Blizzard Group untuk menunjukkan wajah. Aku bersedia menjadi keluarga Nangong, pelobi. Apakah akan menyetir? Apa maksud? Kirim aku ke kuil naga hitam jika Anda ingin menjadi kota awan, ratu ujung piramida. Kalau begitu ikuti aku. Hei, kau berhenti. Anda membuat Presiden Ben. Aku akan menjadi sopir untuk... Wang Lin, aku sudah menelepon. Bagaimana dengan orang lain? Lupakan taruhan. Daun langit, kau seharusnya tidak sendirian. Hanya ingin masuk ke kuil naga hitam. Orang terakhir yang melakukan itu sudah dicincang untuk memberi makan anjing. Siapa bilang aku sendirian? Bukankah ini masih kamu? Orang dari kuil naga hitam. Keluar dariku. Kamu gila. Aku akan membawamu ke si kau akan membunuh. Aku tidak punya dendam pada apa yang membuatmu. Apakah kamu tahu di kuil naga hitam masalah di piring ini akan membunuh. Kuil naga hitam selalu menunjukkan kepalan tangan. Hanya tubuh kecilmu. Benarkah? Tinju saya pernah meledakkan kepala iblis. Masih takut tubuh Fana. Ayo pergi dengan saya. Membawa Anda untuk melihat. Apa itu estetika kekerasan? Hei, masih masuk. Aku mohon kau mengampuni aku. Aku tidak ingin menjadi babi. Ngomong-ngomong, keluarga Nangong, mereka melawan 8 pesai. Sangat penting setiap gerakan mereka di bawah kendali keluarga Nangong. Kaki depan Anda baru saja masuk. Mereka akan tahu. Jangan hati-hati di sini. Ini yang terbaik. Hei, kau. Lupakan saja. Masih untuk Nona Nangong. Mari kita telepon. Jiang Gongzi. Untuk gadis kecil. Kau berlari. Tidak perlu. Paman Nonggong gagal menghadiri pesta. Itu adalah penyesalan saya. Jika saya berpartisipasi, saya percaya kakak Nonggong tidak akan memilih Ye Tian. Nona, Ada API? baru saja menelepon Lin Fei Shui mengatakan Ye Tian pergi ke naga hitam. Aku benar-benar tidak tahu. Berani masak kukil naga hitam sendirian. Betapa bodohnya. Tapi itu juga bagus. Aku mematahkan dirimu. Pikiran gadis bodoh. Paman Nonggong, aku melihat adik Nangong. Ekspresi polos. Terlihat seperti, aku tidak peduli dengan Ye Tian. Paman khawatir. Sister Nangong selalu tahu. Saya melihat pilihan De Tian. Ini hanya lelucon. Jiang Gongzi. Kau salah. Tidak peduli, tapi jangan khawatir. Kakak Nonggong, untuk pria itu, jadi percaya diri, aku dan kuil naga hitam, beberapa persahabatan. Jika Terima kasih banyak. Tidak perlu. Bagaimana dengan investigasi? Tuan Muda, Gangzi dan anak ketiga, mayat ditemukan dekat mati, seperti melihat hantu. Siapa yang menemukannya? Belum ditemukan. Pro Pementon, tidak tahu apa alasannya. Semua kepingan salju. Terus periksa ya. Tuan Muda, Apa yang terjadi? Katakan. hutan salju, bawa Ye Tian ke kuil naga hitam. Apa? Lin Fei Shui wanita ini. Benar dan Ye Tian. Itu terikat bersama? Ya, lihat bagaimana aku bisa mengemasnya. Kirim seseorang ke sekitar kuil naga hitam. Pengawasan ketat. Ya. Kuil naga hitam besar, tidak ada yang bisa dipukul. Yang tidak tahu hidup atau mati, berani di kuil naga hitam saya. Situs menyebar liar. Kau adalah dewa kuil naga hitam. Chen Heilong. Pencuri berbulu kecil, juga cocok dengan kami. Tuan rumah secara pribadi maju. Lelucon apa? Tangan besi bawah. Diakon kuil naga hitam, anak laki-laki. Kau berani pergi ke kuil naga hitam? Agak berani. Aturan sungai dan danau. Berikan beberapa wajah. Mari kita menunjukkan trik. Aku dikirim oleh keluarga Nangong. Kalian telah memblokir keluarga Nangong. Perdagangan laut, tanda tangani semuanya. Semua orang berada, memukul dan membunuh. Aku tidak suka. Keluarga Nangong juga dianggap sebagai keluarga Longguo. Bagaimana cara mengirim Anda sesuatu? Ayo mati. Apakah kamu? Aku benci keluarga Nangong. Kau bilang aku mati. Bukankah itu? Maka tidak ada pembicaraan. Apa yang kau katakan? Sayang. Sulit dilakukan. Aku sudah bilang, semua orang beradab. Hal yang paling tidak disukai, itu hanya untuk membunuh. Kenapa kau memaksaku? Siapa yang beradab dengan Anda? Menggali jantung dan paru-paru Anda. Kau dan Tuhan adalah tipe orang. Semut, berani berteriak di depan dewa. Bersama, membunuh dia. Ya. Anak laki-laki, kuil naga hitam saya, semua elit, tinju ganda sulit untuk mengalahkan 4 tangan. Aku menghabiskan semua milikmu. Berapa banyak orang di kuil naga hitam? Cukup bagiku untuk membunuh Ye Tian. Bagaimana dengan manusia? Kemana orang pergi? Jangan berpura-pura menjadi hantu. Ada sesuatu untuk saya. Aku di sini.
Ah, kepalaku hampir meledak. Apa yang ingin kau lakukan? Kau tidak bilang. Apakah ada banyak orang di kuil naga hitam? Berapa banyak yang bisa saya bunuh? Kau yakin? Jangan biarkan aku menunggu terlalu lama. Kesabaran saya terbatas. Panggil orang. Anda menunggu saya. Kenapa tidak keluar pokoknya dan membuang mayat? Aku akan mengumpulkan mayatnya. Apakah dia dibagi oleh kuil naga hitam? Bahkan ampas. Cepat, seseorang masuk ke markas. Cepat. Pergi. Cepat-cepat. Astaga, itu bukan kuil naga hitam. Apakah Tuhan? Anak tuan rumah telah Ini sudah berakhir. Nyonya, mengapa kamu berkeliaran di Black Dragon Hall? Sejak kecil aku mengagumi Black Dragon. Kebetulan lewat ingin berfoto sebagai kenangan. Ada orang membuat keributan di dalam. Aku sedang menuju ke sana. Kamu tak ada hubungan dengannya. Aku tak kenal dia. Aku sama sekali tak kenal dia. Baguslah. Cepat pergi, nanti darahnya mengenai kamu. Yetia, kau mati dengan menyedihkan. Paman Nangong. Bagaimana kalau kita bertaruh? Taruhan apa? Kita bertaruh Y. Berapa lama bisa bertahan? Akan dibuang Black Dragon Hall. Hahaha. Menurutku tak sampai setengah jam. Sudah ada hasil. Aku bertaruh 10 menit. Baru masuk Black Dragon Hall. Sudah akan jadi saranggo. Adik Nangong. Sekarang kalau aku telepon, masih ada waktu. Lebih baik jaga dulu dirimu sendiri. Nona, ada masalah. Ye Tian tak tahu apa yang dilakukannya di Black Dragon Hall. Membuat seluruh cabang Black Dragon Hall. Sekarang semua anggota Black Dragon Hall sedang menuju Marcus Pusat mereka. Bahkan Chen Heilong sudah ke sana. Seperti perkiraanku, sekarang begini jadinya. Bahkan aku pun hanya bisa dapatkan mayat utuh. Ini gelombang keberapa? Sudah gelombang keempat. Siap Indonesia. Here I play. Ah, sudah, tak usah tunggu. Aku buta matanya. Tak seharusnya percaya Ye Tian bisa melakukannya. Fei Shui, benar-benar tak kusangka. Di dunia ada wanita semudah ini terdepan sepertimu. Kau benar-benar ikut Ye Tian carry mati. Mau apa kau datang? Tentu melindungimu. Agar tak kena imbas Ye Tian. Black Dragon Hall membunuh. Takkan pejelai wanita cantik. HMTH. Kalau begitu, harusnya aku berterima kasih. Maaf, sebotol ini tak pantas untuk Swear jangan marah. omongan emosi. Kau tak pantas dengan Nangong Yuan. Malah balik makan rumput bekas. Maaf. Lebih baik percaya Ye Tian daripada percaya kebohonganmu. Aku akan tunggu. Kara Ye Tian da user. Lihat nanti kau berkata apa. Kau minta dipermalukan? Tunggu saja. Mana orangnya? Lanjutkan, aku belum pemanasan. Kakak, ampun, benar-benar habis. Siapa berani tantang Black Dragon Hall? Sudah bosan hidup? Bos, akhirnya kau datang. Kalau kau tak datang, Black Dragon Hall sudah hancur. Jangan cengeng begini. Aku ingin tahu siapa berani tantang aku. Chen Heilong yang agung. Dia itu, anak itu. Kau ini. Benar. Aku Ye Tian, Sang Kaisar Hijau. Jenderal Iblis Heilong, kembali. Jenderal Iblis Heilong, hormat pada Tuan Kaisar Hijau. Bangunlah. Kukira kau tak mengenaliku. Tak mungkin, Tuan. Aku menunggumu dengan susah. Lupakan dulu nostalgia. Dokumen sudah dibaca? Tuan, apakah Tuan mau menghabisi 8 musuh keluarga Nangong sekaligus? Lari satu-satu. Aku malas kejar-kejar. Kau selesaikan. Semuanya untukku. Bunuh yang membangkang. Serahkan pada hamba. Omong-omong 12 Jenderal Iblis tersebar di seluruh dunia. Karena Tuan sudah kembali, akan kuadakan konferensi pers. Siarkan langsung global. Umumkan kembalimu. Kami 12 Jenderal Iblis harus kembali. Aku juga rindu mereka. Bahkan kau bisa jadi bos Black Dragon Hall. Mereka pasti tak kalah sukses. Setuju. Segera hamba laksanakan. Sebelum konferensi pers, pastikan 8 keluarga besar dituntaskan. Siap. Bocah sialan, kumpulkan semua anggota Heilong Dian. Laksanakan tugas untuk tuan kita. Siap, ayo pergi. Fei Shui, jangan terus menunggu. Ye Tian sekarang sudah hancur lebur. Hanya aku, Gong Yunfi, yang bisa bantu grup Fei Shui. Apa benar tidak mungkin? Sepertinya aku salah menilai. Ye Tian. Kau tidak mati. Ini mustahil. Ini tidak nyata. Ye Tian, kau baik-baik saja.
Bagaimana kau keluar dari Hei Long Dian? Apa kau buta? Tidak lihat aku keluar? Wow. Orang Hei Long Dian, sangat ramah dan mudah diajak bicara. Ngomong-ngomong, tangan besi Hei Long Dian sepertinya mau bicara padamu. Apakah ini Nona Fei Shui? Ya, saya. Mulai hari ini, Hei Long Dian akan menyediakan sebagian pelabuhan untuk grup Fei Shui gratis. Masalah keamanan grup Fei Shui juga jadi tanggung jawab kami. Artinya, tidak akan ada yang berani mengganggu Nona Fei Shui. Apa ini benar? Aku tidak bermimpi. Sudah kukatakan, mengikuti aku adalah kehormatan terbesarmu. Siawan. Adik Nonggong, aku benar-benar tata. Bagaimana kau tetap tenang? Apa kau sama sekali tidak khawatir? Nona dalam masalah. Paman Nonggong, sepertinya taruhan kita sudah ada hasilnya. Ketakan, apa anak itu? Mati dengan mengenaskan. Bukan, kabar terbaru. Itian sudah keluar dari Hei Long Dian utuh. Apa? Ini mustahil. Shenidong. Waktu itu jelas sudah. Pemimpin Hei Long Dian sangat pemarah. Ada yang berani hancurkan reputasi Hei Long Dian. Bagaimana mungkin bisa keluar tanpa luka? Sudah kuduga, dia pasti bisa. Baik, aku paham. Paman Nonggong, Hei Long Dian baru umumkan akan mengadakan pertemuan besar. Pertemuan. Benar. Di pertemuan itu akan hadir sosok sangat penting, katanya. Bahkan Chen Heilong mengakuinya sebagai tuan. Chen Heilong Yang. Sebesar itu. Rela Jadi Palayan. Tak bisa kubayangkan siapa sebenarnya orang itu. Jadi, alasan Yetian bisa keluar hanya keberuntungan, karena kebetulan. Paman Nonggong, beberapa teman keluarga Jia juga diundang. Bagaimana kalau kita pergi bersama nanti? Maksudmu? Maksudku, bukannya kau punya janji 3 hari? 3 hari lagi, tepat saat pertemuan. Mari manfaatkan momen ini. Aku akan jadi mediator untuk damaikan keluarga Nangong dan Hei Long Dian. Hapus dendam. Bagaimana? Bagus. Jika ini berhasil, Pertenangan di Akara besar nanti akan jadi milik Ayah. Kakak Tuan Jiang. Masih mau membantu. Keluarga Nangong jadi nomor 1. Tapi Yetianmu itu pergi ke Hei Long Dian. Langsung mau pinang putriku. Jangan mimpi. Kalau mau kusetujui, tunjukkan kemampuan aslimu. Semua akan jelas 3 hari lagi. Baik, tunggu 3 hari lagi. Kalian akan lihat bagaimana Yetian menguasai segalanya. Yetian, jujurlah padaku. Masalah Hei Long Dian sudah selesai? Mau tahu? Tentu ini penting bagi. Kalau begitu jadilah bawahanku. Akan kuberi jawaban memuaskan. Yetian, gila kau. Lepaskan. Jangan kira setelah tidur dengan kau bisa kuasai. Ada masalah? Sekali tidur, tak boleh kedua kalinya? Hari ini aku lelah, butuh energi feminin. Aku tak paham omongan. Lepaskan. Jangan di sini. Kalau bukan di sini, di mana? Tuan sudah selesaikan semuanya. 7 bos besar lainnya siap memberi jalan bagi keluarga Nangong. Nanti saat rapat, pengumuman akan dibuat resmi. Kerja bagus. Sesuai permintaan Tuan, keluarga Ye juga diundang untuk hadir dalam rapat. Mereka akan dapatkan keuntungan luar biasa. Aku telah merebut tubuh Yetian si pecundang selama ini. Sekarang aku akan bantu mereka sekali. Sebagai balas budi, tergantung sikap mereka. Kalau tetap membangkang, di rapat nanti, bukan lagi hak mereka untuk raih kemakmuran. Hanya ada satu kesempatan. Tergantung pilihan mereka. Tuanku berkuasa mutlak. Menurutku, Tuan tak perlu mengalah. Mereka tak layak. Tak penting. Sejak kecil yatim piatu. Keluarga Ye ini adalah keluarga darah. Ikut aku pulang, ayah cari kau. Cepatan, dalam 10 menit. Kalau telat pulang, hukum keluarga akan dijalankan. Hukum keluarga? Sayang, lihat hadiah dari... Hadeh, beli cincin lagi? Kukenakan untukmu. Kepala keluarga segera datang. Tunggu sebentar. Berdiri. Kau gila ya? Mau apa kau? Tak paham bahasa manusia? Pindah ke tempat dudukmu. Coba ulangi, kakak tertua. Adikmu ini adalah saudara darahmu. Walau kau anak haram, tak punya sopan santun, tapi seharusnya bersikap seperti kakak. Manajer Wang ya? Anjing kesayangan ayah? Saat Tuan tak ada, aku harus mengawasimu baik-baik. Kau tak sadar, di rapat langit megah. Kau jadi bahan tertawaan. Oh, ternyata begitu. Cuma anjing berani mengaturku. Kau kira aku Yetian si lemah dulu? Kau. Apaan sih? Memukulmu saja. Noda tanganku. HMPH. Kau berani? Aku bawahan kepala keluarga. Oh, bawahan ayah ya? Kalau begitu, laporkan pada Ye Chongshan. Apakah dia akan musuhi aku demi budak? Ingat, kalau kau masih ikut campur urusanku, kupatahkan kakimu. Minggir. Beri jalan. Dia kau sekarang. Jadi berani begini. Bukan si pecundang dulu. Keren.
Ribut apa ini? Ayah. Ayah. Kondisi ayah bagaimana? Belum mati. Aku panggil kalian. Karena kondisi kesehatan sudah memburuk, mari bahas suksesi perusahaan. Tak tertarik berebut warisan. Tapi Chen Heilongjian beri hadiah besar. Tak mungkin kuberikan pada Ye Bingkun si pemboros. Ayah, grup Y, selalu ku kelola. Aku sudah berpengalaman. Ayah, fokus saja sembuhkan diri. Benar ayah. Bingkun rajin bekerja, serahkan saja padanya. Tak sependapat. Apa maksudmu? Kau juga mau bersaing? Tentu. Jangan bercanda Ye Tian, kau tak paham bisnis. Hidupmu hura-hura. Nama buruk di kota Yun, terutama di rapat langit. Kau sudah jadi musuh terbesar bagi semua orang. Musuh sama. Apa yang terjadi? Ayah, dia bilang bisa membantu keluarga Nangong atasi 8 kendala besar. Sekarang, 8 konglomerat besar di kota Yun dan keluarga yang terkait mulai menekan kita. Ye Tian. Benarkah ini benar terjadi? Makanya, ayah, Ye Tian ini hanya bisa merusak segalanya. Soal grup ini, serahkan saja pada Ye Bingkun. Aku bisa bawa keluarga Ye sejajar dengan Nangong. Kau bisa? Apa katamu, Ye Tian? Jangan asal bicara. Keluarga Nangong, mereka terlalu tinggi untuk dicapai. Keluarga Ye di hadapan mereka, bahkan tidak sebanding dengan sehelai bulu dari 9 sapi. Ayah, kalau ayah tidak datang ke pertemuan Shengtian kemarin, dia bisa mengobrol seenaknya. Hanya orang tak becus yang suka membual. Omonganku akan jadi kenyataan. Kesempatan ada di depan mata. Tergantung keluarga Ye memanfaatkannya. Kesempatan? Di mana kesempatannya? Di langit. Cepat jatuhkan ke sini. Mari kita lihat apakah bisa membuat keluarga Ye melambung tinggi. Dengar Ye Tian, aku Ye Bingkun, sudah berjuang puluhan tahun. Setiap jengkal tanah keluarga Ye ada jerih payahku. Kau ingin merebut dariku? Kau pantas. Petinggi kuil naga hitam datang. Tuan Tisu dari kuil naga hitam, maaf tidak menyambut, tak perlu, aku datang atas perintah. Kuil naga hitam akan mengadakan pertemuan spesial 3 hari lagi, keluarga Ye diundang khusus. Ini kesempatan langka, hargai baik-baik. Pesan sudah disampaikan, kami pergi dulu. Tak usah antar. Ye Bingkun, katanya tidak ada kesempatan. Ini kesempatannya, usahamu. Tak ada harganya. Ini mustahil, kau tantang kuil naga hitam, tapi malah dikirimi undangan. Fakta tak terbantahkan, kau kalah. Bagus, Ye Tian. Iya, tak kusangka selama ini, diam-diam, bisa melakukan hal besar. Pertemuan kali ini, kuserahkan padamu, tunjukkan yang terbaik. Ayah, untuk pertemuan ini, perlu persiapan matang. Aku butuh seseorang untuk membantu. Bisa diatur, keluarga Ye punya banyak anggota, pilih saja yang kau mau. Orangnya. Saudari ipar cocok. Kau. Ayah, aku, Ye Tian ini. Kenapa? Ini kesempatan, emas keluarga Ye. Tak mau membantu keluarga? Tentu, bukan itu maksudku. Maka kuserahkan padamu. Baik, hari ini, sudah diputuskan. Lelah, aku istirahat dulu, silakan lanjutkan. Wang Qian, mulai sekarang kau akan mandikan dan cuci celana dalamku. Ye Tian. Jangan keterlaluan, aku saudari iparmu. Kau menghinaku? Benar, aku sengaja menghina. Perlakuanmu selama ini takkan kulupakan. Ye Tian kau. Hah, berani dorong aku? Aku Ye Tian, sepertinya malam ini harus kuhajar caramu. Dasar. Aduh. Kakak kedua. Kakak kedua, apa yang harus kita lakukan? Ye Tian itu sekarang sudah menguasai kita. Kesabaran adalah kunci. Bicara saat pertemuan nanti. Tuan Jiang. Mengajakku keluar, ada keperluan apa? Yuji, kau pengawal pribadi Nona Nonggong. Pasti sangat mengerti tentang majikanmu. Maukah kau membiarkan Nona Nonggong terjun ke jurang? Jujur, aku juga tak paham. Helehan Nona, kalau memungkinkan, aku juga tak ingin Nona menikah dengan orang seperti Ye Tian yang levelnya lebih rendah. Pikiran kita sama. Nona Nanjung keras kepala. Keputusannya sekali dibuat. 10 ekor kerbau pun tak bisa menariknya. Jadi, bagaimana kalau kita bekerja sama? Mulai dari Ye Tian. Kau ingin membunuh Ye Tian diam-diam? Aku Zhang Shangfeng, takkan melakukan hal hina seperti itu. Kau cukup ikuti apa yang kukatakan. Apa yang kau ingin aku lakukan? Kudonggar. Nona MU punya setengah keping giok yang sangat ia hargai. Nona MU cari aku? Dia mana? Bukan Nona yang cari kau. Ini aku. Kau Yueji, bukan? Langsung saja. Ada keperluan apa? Waktu kita semua berharga. Aku takkan bertele-tele.
Tanda tangani ini. Yang bertanda tangan Yetian mulai hari ini. Secara sukarela memutuskan hubungan dengan Nanjung Yuan. Lanjutkan bacanya. Tak perlu. Kau sedang main-main denganku? Aku tak punya waktu untuk ini. Nonaku menyuruhku bilang dia sudah bosan main denganmu. Lanjutkan. Kau pasti lebih tahu dari siapapun. Kau dan nonaku bukan dari kasta yang sama. Kau sama sekali tak layak untuknya. Aku tak layak untuknya? Tentu saja. Nanjung Yuan adalah putri klan Nanjung. Banyak yang mengejarnya. Hei Longdian akan segera mengadakan pertemuan. Klan Nanjung dan 8 raksasa, Camp berdamai. Tak sampai setengah tahun, Nanyung Camp Kaki Longgua. Saat itu tiba, semua pria di dunia akan jadi penyembah nonaku. Termasuk kau. Tak kusangka Nanjung Yuan masih punya orang seperti kau yang berpikiran sempit ini. Kemampuanku setara dengan langit. Tak mungkin kau pahami. Sudah kuduga. Seperti biasa, omong kosong, setara langit. Kalau begitu sebutkan, identitas menyeramkan apa yang kau punya. Aku tak akan melebih-lebihkan. Kalau kau bisa setara dengan bos Hei Longdian, aku akan mengakuimu. Hei Longdian, Chen Heilong kalau lihatku, pasti langsung sujud. Sudahlah berhenti ngelantur. Yitian, aku sarankan kau segera tanda tangani ini. Nonaku baik hati, tak tegas denganmu. Dengan ini kau masih bisa dapat kompensasi uang. Baiklah. Suruh dia datang sendiri. Kau ini tak cukup berwenang. Yuruzen Kessel Begaini, tak perlu, ganggu nona. Kau harus tahu tanpa kau nerobos pertemuan Shengtian. Kau dan keluarga Nanjung, seumur hidup, takim pernah bertemu. Orang sepertimu, jangankan nonaku, bahkan aku pun tak sudi memandangmu. Kurasa kau salah paham. Dari awal sampai akhir. Aku tak pernah meminta nona kalian menikahiku. Dialah yang adakan pertemuan Shengtian. Dialah yang ajukan 3 pertanyaan. Dialah yang bawa setengah giok keliling dunia cari pria yang dirindukannya. Help. Ini cuma alasanmu. Aku menyampaikan fakta. Fakta? Faktanya adalah, kau pengecut, cuma cari celah. Kau pikir benar, Nanjung Yuan setia padamu, keluarga kaya bicara cinta? Kurasa otakmu bermasalah. Kalian berdua sekongkol ya? Status menentukan perspektif. Orang sepertimu, cuma punya pikiran sempit. Padahal adik Nanjung, aku sudah tidak tertarik padamu, masih terus mengganggu dia. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Dasar bodoh. Kalau yang ini, masih mau bilang bodoh? Kenapa giok ini ada di tanganmu? Giok ini, adik Nangong sendiri, yang menyerahkannya ke tanganku. Terima kenyataan saja, barang murahan. Cuma barang loakan. Tak ada harganya. Adik Nangong. Dia minta aku menyampaikan ini. Ini memang miliknya. Besok pertemuan resmi akan digelar. Aku Zhang Shangfeng. Akan manfaatkan kekuatan keluarga Jiang. Un truc mandamekang keluarga Nangong. Dengan kuil naga hitam, setelah pertemuan usai. Nangong Yuan pasti akan menjadi wanita paling berpengaruh di seluruh negeri naga. Sedangkan kamu, kali ini, keberuntunganmu habis. Kamu bahkan tidak punya kualifikasi untuk hadir. Justru kamu yang tidak layak hadir. Chen Heilong, pertemuan ini diadakan karena aku, 12 Panglima Iblis, 8 tokoh besar. Semua akan tunduk, mengakuiku sebagai tuan. Mengakuimu sebagai tuan? Maza Chen Heilong juga budakmu? Benar, dulu Chen Heilong adalah budakku. Apa kamu sadar, ucapanmu gila ini, kalau sampai terdengar, orang luar, kau akan jadi bahan tertawaan. Aku kasihan pada Nona, yang salah pilih. Menganggapmu pria baik. Sudah. Gioknya sudah kusampaikan. Sekarang waktunya, kau menjauh dari keluarga Nangong. Zhonggang Dekatilaji. Kartu ini berisi 1 miliar. Cukup untuk seumur hidup. Sampah seperti ini harusnya di tempat sampah. Sebaiknya, ini keinginan asli Nangong Yuan. Kalau ini ulahmu, diam-diam. Dia tahu nanti, kau akan menyesal seumur hidup. Ko. Tuan Jiang, apa ini benar tepat? Aku bohongi dia. Dan juga Nona. Jangan khawatir. Nona pasti mengerti. Tuan, kepala keluarga Jiang di ibu kota. Tahu aku mengabdi padamu. Relakan 80% aset Jiang di pertemuan nanti untuk jadi budak keluarga. Ibu kota. Keluarga Jiang. Keluarga Jiang dan kuil kami selalu bekerja sama. Mereka tahu kuil naga hitam baru memanggil kembali para panglima iblis. Mereka ini semakin kuat saja. Ingat Panglima Kincang? Tentu. Dia menikahi putri kerajaan. Kini jadi penguasa. Negeri kecil itu hidup enak sekali. Makanya keluarga Jiang. Lihat perintahmu, kumpulkan separuh kekuatan dunia. Mereka ingin bergabung. Ini kesempatan langka bagi Jiang. Bagaimana? Baiklah. Kalau begitu, bicarakan di pertemuan. Tuan,
Pertemuan ini masih dilanjut, keluarga Nangong menghina. Lebih baik kita culik nyonya, keluarga kecil, tak berarti. Tidak boleh. Kau tak kenal aku suka mempermalukan. Ngomong-ngomong, yang akan dipermalukan hari ini banyak sekali. Tanganku sudah gatal sekali. Kakak kedua, sudah kuselidiki. Nangong Yuan, terus-menerus, bersama Ye Tian. Semua karena giok ini. Asal aku dapat giok ini, Nangong Yuan jadi milikku. Jangan buru-buru. Nanti saat Ye Tian datang, lihat saja caraku. Dibilang setan langsung datang. Ye Tian, tunggu dulu. Ayah dan Kian. Sebentar lagi sampai. Ada keperluan? Kakak, giok yang kamu bawa mana? Giok. Aduh, sudah, jangan pura-pura. Bukankah dengan giok itu, kamu bisa kendalikan Yuan, sampai mati-matian ikutmu? Lihat, ayah serahkan grup padamu. Kini grup jadi milikmu. Tapi keuntungan, tak boleh kau monopoli sendirian. Maksudmu apa? Serahkan giok itu pada adik ketiga. Bilang pada Yuan, giok ini milik adik ketiga. Kasih dia kesempatan. Kasih dia? Dia pantaskah? Ye Tia, kau kan kakakku. Jangan egois begini. Oh, perusahaan kau mau, wanita juga kau ambil. Mana ada untung semua keuntungan kau rebut sendiri. Bisa. Silakan rebut. Ku beritahu kau. Di kamus Ye Tian, tak ada belas kasihan, tak ada pemberian. Baik yang milikku atau bukan, semuanya kuambil. Mengerti? Lepaskan. Keluarga Ye, bagaimana bisa ada orang sepertimu yang rakus di keluarga ini? Anak haram, memang pantas disebut anak haram. Apa katamu? Lepaskan. Kakak, ini dia. Adik ketiga ambil. Ku peringatkan kalian. Kembalikan. Ini bukan untuk kalian sentuh. Hanya kau yang berani. Kami tak boleh menyentuhnya. Ku katakan sekali lagi. Kembalikan. Benda ini sekarang milik. Asal ku berikan ini kepada Nangong Yuan, dia akan menjadi milikku. Jangan paksa aku. Aku. Lebih baik ku hancurkan. Sentuh aku boleh. Tapi sentuh itu berarti menantang batas kesabaranku. Apa maksudmu? Berbaliklah. Jalan terus ke depan. Sampai ke tepi sungai. Lalu, loncatlah. Loncat saja. Yition, daimana bingkun den yitse? Mandi. Mandi dulu. Mandi. Saat penting, tak ada yang bisa diandalkan. Ye Tian, kita masuk. Mari. Nyonya Lin, kau juga datang. Baiklah. Sini. Paman Muron, Paman Wei, Paman Wen, lama tak jumpa. Ini anak sulung Kelu Aga Jiang. Lama tak bertemu. Tuan Muda Jiang. Konon kata, kau akan menjadi perwakilan kami yang tua-tua ini. Ini benar-benar, di usia muda, sudah berwibawa sekali. Ah, tak usah sungkan. Semua karena wajah kepala keluarga. 3 paman. Seperti kata pepatah, perseteruan lebih baik diselesaikan. Hari ini Paman Nangong hadir. Bagaimana jika? Ah, mudah saja urusannya. Tuan Jiang, kabar kau akan menjadi menantu keluarga Nangong. Ah, maka 3 keluarga besar akan dukung Nangong menguasai negeri naga. Itu bukan hal sulit. Bagus. Setiap generasi punya talentanya. Ditambah pemimpin Chen. 8 pesaing utama. Tuan Jiang Langsang. Membereskan 4. Terlalu mulia, Paman Nangong. Mungkin nanti kita akan jadi keluarga. Keluarga, mari bersulang untuk bintang baru. Sebagai keluarga, mari bersulang. Paman Nangong, lihat, siapa yang datang. Para kepala keluarga, permisi sebentar. Berhenti. Untuk APA Kau Datang. Siapa yang izinkan kamu masuk? Kepala keluarga Nangong, ini surat undangan. Memang beruntung sekali. Hanya 3 keluarga di kota Yun yang diundang. Ternyata keluarga Ye juga termasuk. Hei anak muda. Aku peringatkan kamu, putriku sudah punya calon pasangan. Jangan ganggu dia lagi. Pasangan ideal? Maksudmu pria ini? Tampak mewah di luar, tapi busuk di dalam? Yition. Pertemuan hari ini lebih megah dari pertemuan Sheng Tian berapa kali lipat. Yang datang bukan pemuda berbakat, tapi kepala keluarga bangsawan. Inilah bangsawan sejati. Paman Nangong berstatus tinggi, tak mau berurusan dengan orang rendahan. Sepertimu. Tahukah kau, Paman Nangong sedang memberimu jalan hidup.
Bukankah aku masih hidup dengan baik? Mengapa aku perlu jalan hidup dari orang lain? Jangan tak tahu terima kasih. Tak tahu terima kasih, justru yang tak tahu diri adalah kalian. Percaya tidak, dengan satu kalimat saya, Chen Heilong akan membuang kalian. Seperti sampah. Wah, hebat sekali ya. Katanya di pertemuan Shengtian, kamu sudah sangat arogan, sedangkan aku tak sempat hadir. Hari ini aku melihat langsung, reputasimu memang terbukti. Dari mana anak muda ini? Tak tahu sopan santun. Jangan-jangan dia anak haram Kilo Aga Bangsawan? Wahahaha. Memang anak haram. Tapi status bangsawannya palsu. Cuma keluarga miskin dari kota Yun. Hahaha. Anak muda Kupringgaken. Hari ini keluarga Nangong berunding dengan keluarga besar. Ini urusan penting. Lebih baik kamu diam. Diam. Sudah terlambat. Dia sudah menghina Tuan Chen. Hai. Cepat berlutut. Menyuruhku berlutut? Kau tak layak. Pak, satu kepala keluarga tak layak? Kalau begitu, ditambah aku Wei Pingseng, 2 kepala keluarga masih tak mau berlutut? Menarik sekali. Lama tak lihat anak muda seangku ini. Bagaimana jika ditambah aku Wen Liehong? 3 keluarga besar. Menguasai sepat negeri naga. Katakan, layak tidak? Sama sekali tidak. Hei. Ketiga orang ini setara dengan keluarga Nangong, keluarga sejajar. Meski dulu ada perselisihan, tapi sekarang aku menghormati kekuasaan mereka. Kekuatan mereka nyata. Koharap kau tak menghina mereka. Kau minta bantuanku atasi 8 rintangan. Sekarang mereka jadi tamu kehormatanmu? Bekerja sama dengan penjahat. Kau memang ahli. Ye Tian, kita keluarga kecil, sudah sangat beruntung. Bisa diundang. Apa yang kau bicarakan, kau ini, keluarga-keluarga ini, bisa menghancurkan. Keluarga Ye kapan saja, hancur lebur. Apa, kau benar-benar ingin menghancurkan kita? Ye Chongshan. Sekarang aku pemimpin keluarga Ye. Aku yang memajukan keluarga Ye. Siapa berani menghancurkannya? Kau. Aku tidak mau minta maaf. Sudah kukatakan. Mereka tidak layak. Yition, kau ingin mati? Silakan. Tapi keluarga Ye susah payah mengkapai ini. Jauhkan malapetaka dari kami. Kalau begitu, bagaimana dengan keluarga Jiang? Keluarga Jiang. Benar. Keluarga Jiang kami mengontrol urat nadi ekonomi utara. Di antara keluarga aristokrat, kami termasuk 3 terbesar. Pertemuan kali ini, Shen Heilong, hanya pembuka acara. Tokoh penting sebenarnya adalah orang di balik Chen, Son Misterius. Sedangkan aku, Zhang Shangfeng, telah dizinkan untuk bersulang kepada beliau secara khusus. Kehormatan itu di seluruh tempat hanya milikku. Sekarang aku bertanya padamu, apa keluarga Jiang cukup hebat? Keluarga Jiangmu sampah. Tuan Jiang bisa bersulang pada beliau? Kalau begitu kami tua-tua ini sudah waktunya pensiun. Hahaha, penjaga masa depan Longkuo. Pasti Tuan Jiang, benar? Hahaha, kabarnya sang tokoh misterius itu tak hanya bisa menaklukkan Chen Heilong, tapi juga mengeluarkan dekret sendiri, mengumpulkan semua jagoan dunia. Hingga terciptalah acara besar hari ini. Haha. Sudah. Kakap. Yition. Mengacaukan acara. Musuhi 5 keluarga besar. Hari ini kemungkin. Putriku putus dengannya. Mulai sekarang, keluarga Ye dihapus dari Yuncheng. Silama, Paman Nonggong. Akhirnya kau tegas. Akan kukabari adik Nangong. Nyonya muda, ada ketua keluarga dan Tuan Jiang. Kau tak perlu ikut. Kau berani halangi aku? Nyonya muda, Itian Itiu, brengsek Tuan. Dia tak layak untukmu. Kau kenapa aneh hari ini? Di mana Gyoku? Nyonya muda. Aku kasih 1 kesempatan untuk jujur. Nyonya muda, sudah kuserahkan Gyo dan sejumlah uang. Suruh dia tinggalkanmu. Aku tak bisa melihatmu terjun ke bencana ini. Dia sudah setuju. Setuju? Benar. Kau tak tahu status tuan dan pelayan? Kau berhak APA. Putuskan untukku? Nyonya muda. Aku sudah lama melayanimu. Aku kan orang kepercayaanmu. Tahukah kau siapa dia bagiku Nihua? Habiskan nyawamu. Nyonya muda. Aku Huma berbuat kesalahan kecil. Niatku baik kok. Kesalahan lain bisa ku maafkan. Tapi kau seharusnya tak boleh
bikin dia marah. Naonya. Apa masih bengong? Patahkan kaki. Saya. Berhenti. Tepat waktu kau datang, adik Nonggong. Akan kutunjukkan pria ini cara berlutut di hadapan. Butamara. Tak tahukah kalian? Siapa dia sebenarnya? Minggir semua. Nonggong Yuan. Sudah begini, masih mau lindungi dia? Aku didukung Black Dragon Hall, 3 keluarga besar, dan Paman Nangong. Yakin mau bersikeras. Di saat ini, Di pihak siapa aku? Bukan urusanmu. Yang harus kau lakukan adalah minta maaf padanya. Demi Hubungan. Keluarga Jiang dan Nangong yang baik Mungkin keluargamu akan dikasih jalan hidup. kasih jalan hidup. Dia ini, Sudah NAK Jangon Gakko. Ini caramu menghadapiku? sikapku. Belum jelas? Baik, akan kutunjukkan. Sikap Nangong Yuan. adik Nonggong. Ini sikapku. Yi Tian. Kau sembunyi di belakang wanita. Itu keberanian? Nonggong Yuan. Berani kau pukul aku? Untuk sampah ini? Bahkan jika tulang punggungnya dan lututnya kuat. Sans dire rien. Lawang kami? Main Erwak. Sans dire rien di sini? Lucu sekali. Keberanian heroik. Kau salah. Dia tak sendirian. Kalian tak tahu apa yang ia wakili. Oh. Dia hebat begitu? Tahukah kau di belakang keluarga Jia ada siapa? Semua tamu di sini hanya keluarga Jia yang berhak menghadap orang misterius bersulang. Belum lagi keluarga Jiang kami berjaya di utara selama 100 tahun. Ditambah pengaruh kuil naga hitam. Aset keluarga kami sangat melimpah. Dia punya apa? Jangan-jangan dia menyembunyikan identitas mengejutkan? Bisa jadi. Tapi aku tak pernah dengar. Disembunyikan sejak lahir. Dan disembunyikan selama 20 tahun lebih. Wahahaha. Nangong Yuan memukulmu. Kau harus bersyukur. Dia ingin menyelamatkanmu. Aku temperamen buruk. Suka membunuh. Jangan macam-macam denganku. Hukuman mati tak terhindar. Hukuman hidup pasti datang. Ketua Kuil. Tanpa bantuanmu, Ketua Chen, keluarga Jiang kami takkan bisa mendekati orang selevel itu. Jangan sungkan. Tapi kuperingatkan, bahkan aku di hadapannya hanyalah prajurit kecil. Keluarga Jiang kalian jangan sampai melawannya. Boleh tanya, Ketua, siapa tokoh misterius itu? Identitas aslinya apa? Kudengar kau panggil King Di, yang bisa pakai gelar kaisar. Sangat langka. Aku kasih tahu rahasia. Dia, manusia paling dekat dewa. Kalaupun keluarga Jiang dapat perhatian kecil darinya, di negeri naga bisa berkuasa. Dia sebegitu kuat? Jika dia mau. Satu kata rubuhkan negara, satu kata hancurkan dunia. Kehadirannya di negeri naga, anugerah bagi kita. Tunggu saja. Ekspansi wilayah dan makmurkan naga bukan masalah. Baik. Sepertinya keluarga Jiang, waktu bangkit sudah tiba. Ketua tak tahu, keluarga Jiang telah berjuang di utara 100 tahun. Ditindas keluarga lain. Tak bisa berkembang. Jika bisa manfaatkan kesempatan langka ini. King Di yang telpon? Halo Tuan King Di. Sampaikan perintah. Hak hormat keluarga Jiang dicabut. Suruh kepala keluarga Jiang lapar ke sini. Aku bukan ayahnya. Urusan didik anak. Lebih baik dia sendiri. Apa? Masak sih? Baik. Saya paham. Jiang Hengdu, kau punya anak hebat. Ada apa ini? Segera ke pertemuan. Anakmu telah menghina Tuan King Di. King Di secara khusus menyuruhmu untuk mendidik anakmu. Jika tak bisa dimaafkan, keluarga Jiang Utara bersiap punah. Aku segera berangkat. Sudah sampai mana mereka? Lapor ketua, para jenderal iblis sudah tiba di bandara Yunzu. Lamban sekali, bilang ke mereka, 10 menit sampai di pertemuan. Siap.
Bocah-bocah kecil. Heilong menginformasikan kita, tiba di pertemuan dalam 10 menit. Kita percepat tempo. Heilong si brengsek itu benar-benar beruntung, ternyata juga di negeri naga. Kalau tidak, bukan gilirannya. Memerintah kami seenaknya. Aku kalah dari Heilong, apalagi dari kalian. Pasti aku yang pertama bertemu. Tuan, kau ini, di jajaran 12 iblis, peringkatmu paling buncit. Masih mau bandingkan dengan kami? Saudara-saudara, beri dia pelajaran. Tunggu saja, mereka akan segera tiba. Ayah, jika ayah tidak bertindak, keluarga Ye akan hancur. Tian, ayah telah mengecewakanmu. Statusmu tidak sah, membuatmu menderita di keluarga. Tapi jangan sampai begini. Jika kau masih membenci ayah, bunuh saja ayah dengan pisau. Bunuh sekarang, masih bisa diperbaiki. Aku mohon padamu, berhentilah membuat masalah. Aku tidak membuat masalah. Jika keluarga Ye masih ingin kekayaan tak terhingga, berdirilah dengan patuh di belakangku. Semua ini, aku, Ye Tian yang menanggung. Jika tidak mau, pintunya di sana, silakan pergi. Kau benar-benar tak terselamatkan. Ye Tian. Ayah. Aku mohon, berhentilah sekarang. Yi Tian. Ayah bersujud ke anak, itu ketidakpatuhan besar. Tidak takut kutukan langit? Kutukan langit. Omong kosong. Karena keluarga Ye sudah memilih dengan anggur sebagai batas. Mulai sekarang aku dan keluarga tak ada hubungan lagi. Ye Tian, kau mau putus dengan keluarga? Ayah. Dasar brengsek. Tahukah kau nilai anggur ini? Tahukah kau lambang APA ini? Pertemuan hari ini dipimpin Kaisar King dengan anggur sebagai perantara. Kami mempersembahkan untuk yang mulia King. Tapi hari ini, kau hancurkan semuanya. Oh ya, bagaimana kau tahu? Anggur ini bukan untukku? Rasanya hambar. Sama sekali tidak enak. Keluarga Ye, kau keterlaluan. Nonggong Yuan, kuliah, dia sendiri yang cari mati. Dia pikir dia siapa? Apa statusnya? Sebentar lagi kalian tahu. Dan, di dunia ini, Tak ada Sireng Pun yang setara dengan priaku. Zhang Shanfeng. Kau sendiri yang carry mati. Ku ditipunya. Dia hanya anak haram, ditolak dunia. Dia melakukan ini. Un truc baladendam. Balas dendam pada keluarga Ye. Dia sendiri yang ingin mati, jadi menyeret kita semua ke masalah. Begitu King Kaisar tiba, kita semua akan dihukum. Oh, jadi, ini alasanmu bicara besar di acara pertemuan? Nangong Yuan. Lihat baik-baik, inilah yang ada di pikirannya. Ayah, kenapa orang yang aku setujui selalu tidak kepercaya? Orang makam apa dia? Aku tahu lebih dari siapapun. Selama bertahun-tahun ini, pernahkah aku meminta satu hal pun padamu? Hari ini, anggap saja aku memohon padamu. Jangan bermusuhan dengan Ye Tian Oak. Keluarga Nangong kita. Bisakah mencapai puncak Dragon Rise? Semua tergantung padanya. Nangong Yuan. Kau benar-benar telah tertipu oleh pria ini, hingga kehilangan akal sehatmu. Hari ini, bahkan jika kau berkata itu bunga, aku tetap tidak akan percaya pada. Aku katakan sekali lagi, ini yang terakhir. Berdiri di sini. Tidak mau. Kau. Baiklah. Ye Tian, aku mengucapkan selamat pada. Kau berhasil membuat putriku. Berpaling diriku. Aku adalah seorang ayah. Dan juga kepala keluarga. Aku harus mempertimbangkan keluarga Nangong kita. Jika demikian, aku juga akan belajar dari... Ayah, percayalah padaku. Mulai dari minuman ini sebagai batas. Mulai sekarang, Nangong Yuan dengan keluarga Nangong kita tidak ada hubungan lagi. Yi Tian, lihat apa yang telah kau lakukan. Kepala keluarga Nangong bahkan memutuskan hubungan ayah anak dengan Nangong Yuan. Jika kau masih seorang pria, serahkan Nangong Yuan pada aku jamin. Aku akan berusaha memberikan tubuh yang utuh. Ni Huang, apa kau melihatnya? Inilah batasan orang biasa. Selalu begitu sempit, Jiang Shanfeng. Aku lihat kau tidak memohon untukku. Kau hanya terpesona oleh kecantikannya. Tidak ingin Nangong Yuan menjadi wanitaku. Yi Tian. Jangan buang-buang tenaga. Bahkan jika langit runtuh, aku tidak akan meninggalkan Ye Tian. Quel obégitu, Zhonggang salah convaincu. Pertemuan hari ini seharusnya tidak ada pertumpahan. Namun, jika Ye Tian tidak dihilangkan,
Kemarahan publik tidak akan mereda. As-tu bercé diamant bunu Y Tian? Adakah yang bersedia? Ye Tian, kau. Ayah, ini semua salah Ye Tian sendiri. Lagi pula, Keluarga terhormat itu baik hati. tidak akan melibatkan orang yang tidak bersalah. Ye Tian dan keluarga Ye kita sudah memutuskan hubungan. Orang ini heni ala kelas bava. Menantang otoritas keluarga terhormat. Seharusnya sudah mati sejak lama. Keluarga murong saya ikut serta. Aku bersedia membunuh Ye Tian. Sebagai konto bagi yang lain. Benar. Kita harus menyingkirkan anak ini. Dan kita harus bertindak secepatnya. Jika tidak, Ketua Chen telah datang dengan Tuan Qingdi. Kita semua bertanggung jawab. Keluarga Wei saya ikut serta. Hahaha. Baik. Keluarga Wen saya juga ikut serta. NAK bisa mati di bawah pisau keluarga terhormat kami. Hidupmu ini sudah cukup berharga. Ya Tuhan, keluarga terhormat bersama-sama mengeluarkan perintah pembunuhan. Ini langka. Orang ini sudah membuat marah manusia dan dewa. Membunuhnya bukanlah kejahatan, melainkan melakukan perbuatan baik. Keluarga Li saya ikut serta. Habisai Ye Tian. Ada apa di dalam? Kenapa berisik sekali? Katakan, sebaiknya Anda lihat sendiri. Tuan Ye dikepung. Apa? Tidak masuk akal. Orang-orang ini pergi. Habisai Ye Tian. Ye Tian. Koketakutan. Ya, cepat turun dari singgasana. Suci itu Turin, Matiko. Waktunya sudah dekat. Masih berlaga. Como bilan. Tuan Chen akan datang. Kan? Tenang saja. Sebelum Tuan Chen datang. Ko Sudamati. Sini. Kau butuh berapa orang? Akan kuberikan. Tuan Chen, akhirnya kau datang. Kami sudah lama menunggu. Tuan Chen, apa kabar? Kenapa hanya kau sendiri? Ye Tian, awalnya aku ingin kau mati dengan cepat karena Tuan Chen sudah datang. Nasibmu akan lebih buruk. Dia diribu kali lebih ke Jamdari. Benar. Tunggu saja. Ayah, mau kemana? Aduh, aku mau menemui Tuan Chen. Mengatakan beberapa kata baik. Ye Tian, dia kan anak kandungku. Ayah, kau sudah pikun. Ya, ini semua salah Ye Tian sendiri. Lagi pula, keluarga Ye kita ini APA. Beruntung bisa diundang ke sini. Itu sudah seperti leluhur kita, membakar dupa tinggi. Memang begitu. Tapi, Ye Tian, kenapa kau masih diam saja? Cepat turun dan mohon pada Tuan Chen. Ayah, aku selalu kau anggap aib keluarga Ye. Hari ini, lihat baik-baik. Inilah yang namanya kekuasaan. Aku adalah raja. Ayah, sudah kubilang apa? Biarkan saja dia mati sendiri. Nona Nangong, coba kau nasihati dia. Urusan pria, aku sebagai wanita tidak berhak ikut campur. Kalian. Chen Heilong. Tuan Chen, ada yang ingin kulaporkan pada Anda. Apa? Jangan menghalangi. tadi ada orang Karimati, menghina kami. Bahkan menghina Anda. Kami bertindak sendiri. Anda tidak marakan? Apa yang akan kalian lakukan padanya? Tentu saja. Mencemari pertemuan Qingdi. Harus dibunuh, hanya seekor semut. Hancurkan saja, tidak perlu Tuan Chen repot. Kepala keluarga Nangong. Ini juga maumu. Benar. Demi, menjaga hubungan baik Dijian keluarga lain. Aku bahkan mengakui putriku bukan siapa-siapa. Demi meningkirkan orang ini. Dia sudah membuat marah semua orang. Baiklah. Bahkan kalian, keluarga Nangong bergabung. Siapa lagi yang bergabung? Semua tamu undangan. Satu persatu, semua bergabung. Ini yang diinginkan semua orang. Aku dan kami. Kalian. Kami dari keluarga Ye. Ini ayah kandung Ye Tian. Aku adik ipar Ye Tian. Kenapa? Keluarga Ye juga bergabung? Benar, kami keluarga Ye. Tegakkan keadilan. Setuju membunuh orang ini. Sebagai contoh, jika Tuan Chen beri penghargaan, kami juga harus dapat bagian. Baiklah. Bagus sekali. Mata kalian sudah dimakan anjing. Semua minggir. Kulihat, yang pantas dibasmi dan dibunuh adalah kalian. Ketua Aula Naga Hitam, Chen Heilong menghadap Qingdi. Qingdi ini, bagaimana bisa? Qingdi? Dia adalah Qingdi. Bagaimana mungkin? Aku tak salah dengar? Qingdi. Tidak mungkin seperti ini. Qingdi, bukankah dia bos misterius yang tersembunyi itu? Ini. Apa yang terjadi? Ini tidak mungkin. Ini jelas tidak mungkin. Chen Heilong terlambat. Mohon Qingdi mengampuni saya. Chen Heilong. Jadi, ini pertemuan yang kau siapkan untukku? Dan ini para tamu terhormat yang kau undang? Bukankah kau bilang keluarga bangsawan sudah tunduk? Sepertinya tidak. Mereka sangat sombong. Mohon Qingdi menghukum saya. Ini semua salahku. Aku pasti akan memberimu penjelasan.
Kepalaku hampir pindah rumah. Penjelasan macam apa yang kau siapkan? Ini. Lalu, arak ini, mereka bilang ini koleksi termahal. Disiapkan dengan susah payah. Jiang Shanfeng. Bukankah kau mau bersulang? Layakkah aku minum arak ini? Layak. Layakkah aku duduk di sini? Layak. Pemandangan dari atas sini benar-benar sepi. Keluarga Ye ingin memutuskan hubungan denganku. Keluarga Nangong lebih hebat, bahkan tak menginginkan putri mereka. Dan ingin bermusuhan denganku, melepaskan kesempatan menduduki puncak. Baik, kalian sangat baik. Ye Tian. Jadi, kaulah yang mengundang kami ke pertemuan ini, omong kosong. Kalau tidak, dengan keluarga Ye kalian layak berada di sini. Tidak hanya itu, King Di memberi kalian sebuah kekayaan yang tak terduga. Sayang sekali, kalian menyia-nyiakan kesempatan emas. Bagaimana bisa begini? Ya, jika kau benar-benar King Di, ini berarti, termasuk aku, keluarga Nangong kalian, 8 pesaing utama, akan tunduk patuh. Keluarga Nangong kalian mencapai puncak kekuasaan, akan segera terwujud. Dan kau, masih ada orang sebodoh dirimu di dunia ini. Apakah aku salah? Sudah kubilang, pria yang kusukai tak mungkin biasa saja, hanya tak seorang pun dari kalian percaya padaku. Ketua Chen, kau pasti salah. Aku sudah menyelidiki anak ini sejak lahir. Dia tak pernah meninggalkan Yun Cheng. Dia selalu sampah pemalas. Kenapa dia bisa mendapat hormatmu? Ini tidak masuk akal. Diam. Ayah, akhirnya aku datang. Kau harus membantuku. Dia. Anak durhaka, cepat berlutut dan minta maaf. Ayah, apa yang kau lakukan ini? Aku sedang menyelamatkan nyawamu. Bagaimana mungkin aku Jiang Hengdu melahirkan seorang bodoh seperti kau? Siapa yang bisa beritahu jawabannya? Tuan Chen begini. Kau juga begitu. Sebenarnya apa yang terjadi? Ada apa? Kau tidak tahu apa yang sudah kau perbuat? Aku memang ingin menjadikannya. Keluarga Jiang berjuang keras untuk menguasai Zongyuan. Susah payah mendapat kesempatan langka ini. Tapi kau, semua hancur karena pemboros keluarga ini. Ayah, aku sadar kesalahan. Kutukan keluarga, kau adalah aib keluarga Jiang. Kau hancurkan keluarga Jiang. Walau aku tak tahu apa yang terjadi, tapi aku benar-benar menyesal. Ayah. Minggir. Aku Jiang Hengdu tak cuma punya satu anak. Mulai hari ini, posisi kepala keluarga Jiang. Jangan kau impikan lagi. Dan konspirasi gelapmu dengan para kepala klan. Kau benar-benar berani. Tuan King Di. Apa yang harus dilakukan dengannya? Semua terserah paduka. Tidak, ayah. Ayah, ini semua demi keluarga Zhang. Aku ingin memuliakan keluarga. Ayah. Benar. Putramu ingin tenar. Dengan menjadikanku sasaran empuk. Demi keluarga Jiang, dia bahkan menjadikanku batu loncatan. Sungguh anak berbakati. Anak durhaka. Perkataan tak pantas kau berani, Captain. Diam saja. Cepat sujud minta maaf. Jangan. Putramu yang hebat ini, bersama semua klan besar, ingin menghabisi aku. Memaksa Nangong Yuan putus dengan keluarganya. Keluarga Ye putus hubungan denganku. Dengan strategi licik, tak ada yang menandingi. Aku harus belajar darinya. Tuan King Di, aku. Keluarga Jiang. Mulai hari ini, tak perlu ada lagi. Ini bukan ancaman kosong. Tuan Nangong. Janjiku tentang kekuatanku, bukan omong kosong, kan? Aku yang tak bisa lihat. Wawasan tak seputar anakku. Aku salah menilai. Apa yang kukatakan, pasti kulaksanakan. 8 pesaing keluarga Nangong ini sudah lengkap di sini, Chen Heilong. Sampaikan sikap kalian. Jangan sampai aku harus menindak satu persatu. Tuan Chen. Karena Tuan King Di turun tangan, perseteruanku dengan Nangong akan kuhapus. Jika Tuan Murong sudah bicara begitu, keluarga Wei juga akan hapus perseteruan dengan Nangong. Haha, tambahkan keluarga Wen. Wajah Tuan King Di pasti kami hargai. Kami semua setuju untuk berdamai dan hapus semua permusuhan. Bagus. Dengan kuil naga hitam, total 8 penghalang, tak akan ganggu Nangong lagi. Semoga keluarga Nangong capai puncak kejayaan. Sanggup memelukkan. Sangat malu. Karena kalian sudah setuju. Kalau begitu, urusan ini kita lupakan saja. Selanjutnya, kita bahas tentang penghinaan kalian pada istrinya. Aku beri 2 pilihan. Pertama, sujud dan minta maaf. Kedua,
Bersujud dan terima hukuman mati. Tuan King Dai. Apakah Yang Mulia bercanda? Paksa kami bersujud minta maaf. Atau bersujud menunggu mati? Yang Mulia King Di. Cara bicara Anda sangat tidak pantas dan sama sekali tidak lucu. Kau pikir aku sedang bercanda? Atau mungkin Yang Mulia Ye King Di telah melakukan kesalahan? Hingga kalian salah paham? Chen Hailong. Kami ini keluarga terhormat, katakan yang adil. Baik, ku beritahu aturan besi ini. Jika King diizinkan hidup, baru boleh hidup. Jika King diperintahkan mati, harus mati. Kau. Kalian semua tertipu. Sangat tertipu. Memalukan sebagai keluarga besar. Tak layak disebut bangsawan. Dasar orang-orang tolol. Jiang Shanfeng, kau gila APA? Berdiri di atas panggung, berlagak so berkuasa. Lalu kalian percaya? Dari awal sampai akhir, pernahkah kalian berpikir dasar apa yang mereka punya? Di belakangnya, hanya ada Chen Hailong. Apa maksudmu sebenarnya? Chen Hailong memang pemimpin Heilong Dian. Tapi kalian pikir kalian lebih rendah? Meski tak sehebat Heilong Dian. Tapi setara, pasti ada 1-2 orang. Tu du gars, Shen et Long Dan Y Tian, Bercolusi. Y Tian Kumaboneka, Shen et Long. Mereka membuat pertemuan ini sebagai sandiwara, menciptakan sosok King Di palsu. Untuk mencaplok kita semua. Chen Hailong. Dia bilang aku bonekamu. Hamba tak berani. Hadirin sekalian. Siapa di sini yang bukan penguasa? Lupakan yang lain. Tentang Yixian. Suruh kami bersujud minta ampun. Kalian rela? Tidak. Yang Mulia King Di. Kami bisa mundur selangkah. Tapi bersabar. Tapi suruh bersujud. Siapa berani mengizinkan ini? Apa maksudmu? Yixian. Hampir saja kau berhasil. Tapi kesombonganmu menghancurkan. Masih mau suruh kami bersujud? Tauka ko beta pakirasnya. Lutut keluarga bangsawan? Presiden pun datang. Tak berhak suruh kami bersujud. Oh. Kalau begitu, tak akan kupaksa lagi. Chen Hailong. Hamba siap. Hukum 3 keluarga ini dulu. Dalam 5 menit, kumpulkan semua informasi 3 keluarga besar ini. Aku ingin mereka di Longguo. Hilang tanpa jejak, seolah tak pernah datang. Cukup 1 teleport. Mereka pasti siap membantu Anda. Bawahan segera kembali. Bahaha. Yitian, Desar Yitian. Kau terlalu zok. Keluarga Muriong, kuasa di timur negara naga. Sedang di puncak kejayaan. Mau menghancurkan kami dalam 5 menit? Hahaha. 5 tahun tak mungkin kau bisa. Wahahaha. King dibilang. Bukan 1 keluarga. Tapi 3 keluarga. Ho ho ho. Hello? APA? Keluarga kami. Hancur. Tani. Biarkan waktu yang menjawab. Ada APA? Hello? Kau bilang apa? Keluarga Wen. Musnah. Keluarga Vailinyap. 3 keluarga besar. Hanker dalam Sikjap. Ani. Bagaimana mungkin? Pemimpin kita menghancurkan keluarga kalian. Mudah sekali. Pasukan saya datang. King Chang menghadap Tuan. Bai Ke menghadap. Gui Yan datang. Xing Zhan hadir. Hei Yan melapor. Wending datang. Di pesta megah ini, kata kalian saya andal wanita. Sekarang, katanya andal Chen Hailong. Chen Hailong. Kini, saya mau tanya. Siapa yang saya andal? Tunggu. Apa aku salah lihat? Mereka semua datang. Ini. Dia bangsawan, Eropa legendaris. Yang ini, Raja Wall Street. Dia, produsen senjata terbesar dunia. Bahkan, ada kepala negara. Gila. Ini gila semua.
Satu saja dari mereka bisa hancurkan keluarga kami. Kekuatan mengerikan. Dan negara naga ini. Ada kekuatan sebesar ini. Dia ini ternyata tuan mereka. Ini tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil. Karena dia adalah penguasa 9 surga dan 10 bumi. Pantasan. Pantasan dia begitu angkuh. Pantasan Chen Hailong. Menganggapnya sebagai tuan. Pantasan Nangong Yuan yang sombong. Mati-matian. Rela mengikuti dia. Aku mengerti. Aku akhirnya paham. Kelu Agabai. Hancur. Jiang Shanfeng. Kau. Aku habisi kau. Keluarga Ye kami bisa menolak Tianet yang merupakan orang penting. Aku ini pengkhianat keluarga Ye. Kukira ini hanya gertakan. Chen Hailong saja sudah heboh. Tapi, para raksasa ini kenapa ikut campur? Wang Qianqian, ini ulahmu. Dengar baik-baik, mulai sekarang kalian berdua dilarang ikut campur dalam urusan keluarga. Ayah. Jangan kira, aku tidak tahu kalian berdua melakukan ini selagi aku masih hidup. Aku harus menebus dosa. Yitian aku Lila. Ayo pergi. Pesta bukan pesta yang baik. Orang tak ada yang baik. Bubar. Peluang keluarga Jiang bangkit. Kau hancurkan. Kini kau puas. Ayah, tolong bela kami. Kenapa kalian bisa jadi seperti ini? Semua ini gara-gara Ye Tian. Ye Tian, benar, ayah, kami tidak tahu dia pakai cara apa, tapi kami semua tidak bisa mengendalikan diri, lalu terjun ke sungai. Untung ada orang di tepi yang menyelamatkan kami, kalau tidak, sudah jadi mayat tenggelam. Sudahlah. Ada apa, sayang? Dasar brengsek, kalian memang perlu dipukul. Menyelamatkan kalian, lebih baik tenggelam saja. AMPH, ayah, tolong. Kenapa dari 12 jenderal iblis? Hanya 11 yang kembali? Ini. Aku mau dengar kebenaran. Tuan. Yang satu itu statusnya spesial. Karena sifatnya yang haus darah. Setelah melewati portal, dia langsung ke medan perang asing. Berperang untuk negeri naga. Tuan tentu tahu, beberapa tahun terakhir ini, negeri naga semakin kuat. Negara-negara lain mengincar. Mereka bangga menghina kita. Apakah dia? Sudah mati? Belum, Tuan. Tapi sekarang dalam bahaya. Bisa tewas kapan saja. 12 jenderal iblis adalah saudara sehidup semati. Kalian, tak boleh ada yang hilang. Pergilah dulu. Baik. Tolong. Hei, sudah sadar? Yah Tian, kok kamu pergi? Kupikir kau mau bermain-main dengan godaan basah kuyup. Ternyata seperti petani dan ular. Aku malas urusin kamu. Hei. Tunggu dulu. Kakiku bantu aku dong. Begini caramu minta tolong. Lawong kita kan sudah pernah bersentuhan intim. Sikapmu bagaimana sih? Aku tak suka wanita dominan. Aku peringatkan terakhir kan. Sudahlah. Dibanding dominan, lebih tak suka lagi wanita cengeng. Ayo kuantarkan pulang. Aku tampan ya. Coba lihat tanganmu di mana ini? Kalian, Nona Nengong? Bukan seperti yang kau pikir. Aku tidak. Kami tidak. Kesuka dia? Biasa saja. Wajahnya proporsional, tubuh bagus, latar belakang bersih. Direktur Lin. Bagaimana kalau jadi istri kedua Kak Yahtian? Apa? Ngomong apa kau? Tenang, aku tak akan cemburu. Tapi aku yang akan cemburu. Nona Nanggong. Kamu dari keluarga terpandang. Pemikiran kami orang biasa. Berbeda dengan kami rakyat biasa. Tak bisa menerimanya. Sayang sekali. Awalnya ingin jadikanmu saudari. Saudari? Baiklah, kalian ngobrol dulu. Aku permisi dulu. Diam saja kau. Cepat kejar dia. Nona Nanggong marah nih. Dia marah atau tidak tak tahu. Tapi yang pasti, nyawamu nyaris melayang. Ngawur saja kau. Kejadian tadi buktinya. Ada yang mau membunuhmu. Mau percaya atau tidak? Tunggu. Mau ngapain lagi? Iya. Benar, Gong Yun. Dia mau mendapatkan pakai cara apapun. Besok dia ajak aku makan. Kamu, bisa tidak kamu temani aku?
Pria segoblok ini, pria yang tidak punya perasaan. Aku heran Nona Nangong kok bisa suka sama dia. Gongdu, kita tunggu di sini saja. Ada perlu apa? Pemimpin Chen, tolong beritahu kalau Nan Gongdo mau menghadap Kaisar Qing. Kaisar Qing tidak ada di sini. Pulang saja. Kalau begitu kami tunggu di sini. Iya, kami tunggu di sini sampai dia kembali. Sila-sila saja. Bu. Ngapain repot-repot begini sih? Nak, papamu sudah sadar salah. Kamu harus bicara baik-baik di depan Kaisar Qing. Lagi pula kita satu keluarga. Puris Hubangan. Juga ide kalian sendiri. Ye Tian masih mempertimbangkan kewajiban anak ke orang tua. Bahkan sudah bantu. Mani Kirken 8 Sangan. Sudah lebih dari cukup. NAK. Tubuh dan rambut adalah pemberian orang tua. Kami yang melahirkan dan membesarkanmu. Mana mungkin bisa? Puris Hubangan sebenarnya? Iya, Nak. Papa. Papa Saka, Mainway Chi. Harus tahu satu langkah salah bisa kalah semua? Apalagi kemenangan kecil Papa. Lebih baik dari 3 keluarga besar. Berkali-kali lipat. Jangan terlalu serakah. Di hadapan Kaisar Qing, segala niat tersembunyi pasti ketahuan. Nak. Nanti Sarin Feisue datang. Ingat baik-baik, harus cari cara untuk mabokin dia. Tenang, serahkan pada kami. Yi Tian, kamu mau apa di sini? Ini hotel punyamu? Aku mau datang ya datang. Urusanmu apa? Ini kan, hotel keluarga Nangong. Kamu cuma, SI Kampungan. Bohongi Lin Feisue lagi. Jangan kira aku tidak tahu. Sudah ku dengar. Di pertemuan itu, kau diusir keluar dari keluarga Ye. Ye Tian, benarkah kau diusir keluarga Ye? Dia salah. Bukan keluarga Ye yang buang aku, tapi aku yang tinggalkan mereka. WK. Kederleluan ka. Sakjagoan. Iya kau jago. Keluarga Ye mana layak. Tapi kalau menurutku, yang lebih hebat dari keahlianmu berbohong adalah hidungmu. Sudah tahu aku si Dianger. Tuan Gong, kami datang hari untuk bahas urusan perusahaan. Swear jangan terburu-buru. Makin dulu, semua sudah lapar. Waduh, jangan mondar-mandir. Bikin pusing aja. Bagaimanapun juga, kita hampir mencapai puncak. Masih tidak bisa tenang. Kesepian. Naik ke puncak buat siapa? Aku menyesal tidak mempercayai putri. Kehilangan orang hebat seperti dia. Sekarang kau tahu. Hei, Pak Kecua. Aku lihat Ye Tian. APA, benar lihat Ye Tian. Kau benar-benar lihat Ye Tian? Dia ada di kamar nomor 1. Baik. Kau harus segera berjaga ketat di sana. Laporkan sidiap jerikan Ye Tian. Jangan biarkan dia pergi. Aku segera datang. Mau apa kau? Ye Tian makan di Hotel Long. Kali ini, aku tak boleh melewatkannya. Wah, kalian dengar kabar? Orang penting di acara itu. Namanya Ye Qingdi. Qingdi. Wah, dengar namanya saja, sangat berwibawa di dunia ini. Masih ada yang berani pakai nama Kaisar. Ku dengar, Kaisar Hijau ini di acara itu sangat perkasa. Satu kata hancurkan 3 keluarga. Katanya langsung, Kaisar Hijau izin hidup. Baru bisa hidup. Jika Kaisar ingin kau mati, kau harus mati. Seumur hidupku, jika beruntung bisa jumpa Kaisar Hijau, itu kehormatan besar. Acara tingkat tinggi begini, aku saja tak diundang, apalagi kau. Ya, Ye Tian, ku dengar keluarga Ye dapat undangan juga. Kau hadir? Kau bisa ceritakan pada keadaan saat itu? Biasa saja. Keluarga kaya itu. Segerombolan, buta tak tahu diri. Oh ya, berarti kau pernah lihat akar besar? Ye Tian masih diundang, tak seperti yang lain, tidak layak hadir. Baiklah, kalau begitu, tolong jelaskan. Pada kami, apa ini? Ini. Langsung saja, ini anggur dari acara. Yang diminum Kaisar Hijau, bersembahan Zusos untuk Kaisar Hijau. Astagfirullah, Tuan Gong. Kau bisa dapatkan anggur ini? Kudengar, anggur ini sangat mahal. Di seluruh Longcheng, hanya ada satu ini. Tuan Gong memang hebat. Kalau begitu, hari ini kami bisa ikut merasakan kemuliaan Kaisar Hijau. Omong kosong, ini disebut berbagi keagungan sang kaisar. Kita hanya melihat sekilas saja, sudah sangat beruntung. Ini benar-benar anggur Kaisar Hijau? Jangan berhayal.
Keluarga Gong, meski termasuk kaya di Yunqing, tapi anggur ini terlalu mewah. Kami hanya dapat sebagian kecil, sangat sedikit. Kalian beruntung hari ini. Akan kubagi sedikit untuk masing-masing. Hati-hati. Jika tumpah setetes, katakan mampu ganti. Yi Tian, apa yang lucu? Kenapa kamu tertawa? Biasa saja. Begini, botol anggur sisa ini sudah tidak diinginkan. Tapi kalian anggap harta karun? Ye Tian bukan orang biasa. Dia sang kaisar hijau. Bisa menghancurkan klan besar. Memaksa raksasa penguasa untuk tunduk padanya. Oh, dasar orang bebal. Uang 100 yuan di tangan. Pengemis ya tetap cuma 100 yuan biasa. Tapi cangkir yang dibuang kaisar bisa dijual dengan harga selanjut. Prinsip dasar saja tak paham. Berani ikut audiensi? Pengetahuanmu tetap cetek. Sayang lekau. Bodoh ya tetap bodoh. Kalau aku dianggap bodoh. Anggap saja tak pernah bicara. Tapi anggur ini, rasanya hambar setelah ku coba. Aromanya pun tidak enak. Anggur ini hanya disentuh mulut sang kaisar hijau, sehingga sisa-sisanya diperebutkan para konglomerat. Makna anggur ini melampaui nilai sesungguhnya. Kau mengerti? Setelah audiensi sang kaisar, kita berkumpul hari ini dengan anggur khusus ini. Aku usul sesuatu. Apa usul Tuan Gong? Bagaimana jika kita adakan forum pahlawan kecil sambil minum anggur? Setuju. Bagus. Aduh, maaf. Anggur sang kaisar terlalu berharga. Habis sebelum sampai ke bagianmu. Takkan mare, kan? Tak apa-apa. Aku tak mau minum. Dia pantas disebut pahlawan. Menurutku, dia pikandeng. Itu baru cocok. Hahaha. Ition. Benar ada di hotel. Tuan Kepala Keluarga, di ruang VIP nomor 1. Aku lihat langsung. Baik. Ah, tidak bisa. Datangi langsung Ye Tian. Terlalu gegabah. Ambilkan anger. Terbaik dari hotel. Antaku. Tuan, sebenarnya siapa? Ye Tian ini, hingga Tuan sampai harus memberai anggur? Laksanakan perintahku. Kata pantas. Tahu status aslinya. Baik Tuan. Mari semuanya. Rasa anggur ini biasa saja ya. Schwer, kau salah. Ani bukan sekedar minum. Kita sedang menikmati semangat agung sang kaisar yang perkasa yang menguasai dunia. Benar. Entah kenapa, setelah minum ini, aku merasa penuh semangat juang, penuh energi. Ya. Minum ini bisa bikin sanggup. 10 perempuan semalam. Naik tangga ngos-ngosan. Dasar tidak kebagian. Lalu bilang anggur asam. Schwer, kau hari ini tampak bersemangat. Semua minuman hari ini. Aku yang bayar. Pesan semaumu. Nanti setelah mabuk, ku buat kamerana. Tuan Gong sungguh mau bayar? Kalau begitu kami pesan banyak. Jangan sungkan. Aku senggabir semua minuman ini. Pesan aja. Maaf mengganggu. Saya manajer hotel. Tuan ya, ini anggur khusus Anda. Silakan diperiksa. Apa ini? Ini, William the Great Tahan, 1983. Minimal 5 juta. Seberapa kaya dia? Ye Tian, ini salahmu. Minum anggur semahal ini. Kau sanggup bayar? Ye Tian, kena tipu aku. Tipu kau? Aku sudah bilang, semua anggur ku beli. Kau malah pesan, anggur 5 juta. Acara hari ini, siapkan untuk Fei Shui. Kau siapa? Berani pesan anggur? Ku bilang tak pesan. Percaya? Percaya setipis apa? Maaf, manajer. Anggur ini kami tak mau. Tuan Gong, rupanya janji palsu. Atap, kau tak sanggup traktir minum anggur mewah. Kalau begitu, tak perlu menu anggur. Ini. Banyak anggur bagus. Begini, aku tambahkan beberapa anggur premium. Tuan Rama. Ada APA? Marie Katolik. Ku beri tapi ditolak. Mira Kapile, anggur di menu. Tak mungkin. Ini anggur yang kau antar? Daystar Brengsek. Berani kasih barang aspal. Bukan suruh ambil yang termahal dari hot. Berani tipu aku? Pantas mereka tolak. Tuan Rama, anggur ini sudah bagus. Tuan Rama, Ye Tian ini, siapa sebenarnya? Anggur termahal. Tuan Simpan Puluhan Tahan. Sendiri tak tega buka. Diam. Kau tahu apa? Sekarang aku mengerti. Perasaan putriku menyadari kebodohan. Yang tak disadari. Sangat memuakkan. Tuan Rama. Aku ingin pukul kau. Gagal total. Sai Peruzak. Cepat. Ganti yang termahal dan antar ke sana. Baik. Aku segera pergi. Hari ini minum sampai mabuk. Bersulang untukmu.
Swear, jangan lihat dia. Dasar rakus. Biarkan dia makan. Yi Tian makanlah. Kalau sudah habis, lain kali tak ada lagi. Maaf mengganggu, sekali lagi. Menir, kenapa kembali? Ini anggur termahal dari hotel kami. Warisan bernilai 10 juta. 10 juta. Astaga, aku belum pernah lihat anggur semahal ini. Penikmat anggur ini di seluruh negeri. Tak lebih dari 5 orang. Bila ingin minum hari ini, harus izin dari seorang pria. Tian, Yi, ini anggur Anda. Hari ini aku populer. Ini lagi-lagi anggurku. Yi Tian, jangan pura-pura. Kau lagi yang pesan? Gagal dengan 5 juta. Sekarang pesan 10 juta lagi. Ada maksud apa? Kau balas dendam. Tadi, Chingdi, tak sempat minum. Makanya pesan. Semahal ini. Pasti begitu. Ini salahmu. Mau minum beli sendiri. Numpang minum sampai ke Tuan Gong. Kau keterlaluan. Anggur ini untukku. Ngapain ribut? Kau tak tahu malu. Aku tahu. Kau mau habiskan sendiri. Dengar ya. Anggur ini takkan kubayar. Manager, kanggo ini takkan dia terima. Lebih baik kamu bawa pulang. Bapak, mungkin ada kesalahpahaman? Apa Bapak tahu anggur merah ini? Tak perlu apa-apa. Tak ada salah paham. Ambil. Tuan ya, ini. Bukan masalah. Kepala keluarga. Ada apa dengan anggur ini? Mereka tetap menolak anggur ini? Bagaimana bisa begini? Getian, berhenti berpura-pura. Status sosial tak bisa dipalsukan. Seperti anggur ini. Yang kami minum. Dari dewa, hindi, minuman surgawi. Sedangkan kamu. Kuma pantas minumber 5,000. Masih berusaha trik licik demi minuman mahal? Membodohi Nona Nangong, wanita suci seperti dia, masih bisa dimaklumi. Tapi membohongi kami? Mimpi. Apa yang kubohongi? Masih berpura-pura. Jangan kira, sekali ikut acara temu. Lantas CFMU jadi bersepuh emas. Kalian ini lebih percaya omongan orang yang tak pernah ke acara. Penuh kebohongan. Daripada aku yang benar-benar. Datang ke sana, ternyata musim panas tak paham salju. Berkumpul dengan orang bodoh. Hanya jadi lebih dulu. Lin Fei Shui. Kita pergi? Ayo. Siapa berani bayarkan dia per? Gong Yun Fei. Cara halus tak berhasil, lantas pakai kekerasan. Ya, sekarang saya keras. Apa yang bisa kau lakukan? Kekira kau mencari pria berkualitas. Ternyata sampah seperti ini. Inilah kesalahan terbesar. Tuan Lin, jangan melawan lagi. Tuan Gong sudah menyukaimu lama. Turuti saja dia. Benar juga. Jangan-jangan kau pikir kita berkumpul di sini hanya untuk minum biasa? Setelah minum ini, seharusnya tahu apa yang harus dilakukan. Harusnya kau sadar diri. Ini pelindung yang kau andalkan. Kenapa sampai sekarang tak berani bersuara? Kau yakin mau kutangani? Siapa lagi ini? Mau apa lagi? Kepala keluarga, Namo. Maafkan sambutan yang kurang layak. Bagaimana kau bisa datang? Aku datang menghormati Yi Tian. Akan ada pertunjukan menarik. Siapa yang tak tahu Nangong Do? Paling menentang Nangong Yuan. Bersama sampah ini, Kudengar, Nangong Do, dipermalukan di pertemuan. Dia pasti akan kerepotan. Ye Tian, cepat berdiri. Untuk apa aku berdiri? Masih perlu ditanya, itu kepala keluarga Nangong. Jika tak menyenangkannya, dasar apa dia akan menikahkan putrinya? Salah, dia yang memintaku menikah. Dia yang harus menjilatku. Dengar ini, dengar. Ini bahasa manusia. Tenang saja, serahkan padaku. Kau mau membantuku? Apa yang kau tahu, kau harus membantuku. Aku tahu semuanya. Dia bikin kuma, mengginanya. Dia bahkan baru saja pesan 2 anggur. Seharga 5 juta dan 10 juta. Langsung kutolak. Kubetakin. Dia malah mau menerima. Coba lihat. Mana mungkin di dunia ada orang tak tahu malu. Tunggu. Apa yang kau katakan? Yi Tian awalnya mau 2 anggur ini. Ya, kutolak penerimaannya. Bagus. Jadi ternyata kau pelakunya. Kepala Nangong. Kenapa kau pukul aku? Memukulmu? Injin kebunuh kau. Siapa kau ini? Anggur pemberianku. Berdasar APA kau berhak. 2 anggur ini pemberian Anda. Yang mulia Kaisar Hijau. Aku yang salah. Kumohon maafkan aku. Tampamu. Keluarga Nangongku tak akan berdiri. Tolong bantu keluarga kami. Menjadi nomor 1 di Longguo. Kaisar Hijau. Kaisar Hijau. Tunggu. Apa yang terjadi? Ye Tian adalah Kaisar Hijau. Dia yang mulia Kaisar. Bahkan Tuan Ye, siapa saja tak tahu, langsung menghina.
Dasar picik, pantas merangkak di kota kecil Yuncheng. Hadiah dari kepala Nangong. Tak pantas ku terima. Aku Ye Qingdi tak punya kemampuan. Cuma punya bawahan berkuasa. Dan sedikit kemampuan pindahkan gunung. Jadi nomor 1 di Longguo. Sungguh tak layak. Yang mulia, kau membuatku malu. Apapun permintaanmu, selama keluarga Nangong bisa lakukan, pasti kami penuhi. Janganlah. Tinggalkan keluarga kami. Baik, akan kupikirkan. Lin Feisui. Kita pergi atau tidak? Pergi, sudah kubilang. Anggur ini tak enak, kau tetap minum. Minumlah sampai puas. Nangong Dou. Penuhi keinginannya. Penguo. Bawa dia ke gudang anggur. Biar minum sampai puas. Jangan ada ampun. Kepala keluarga Nangong. Kaisar Hijau Ye King Ye Tia, benarkah Anda adalah yang bisa membuat semua keluarga tunduk menghormati? Bagaimana menurutmu? Sekarang aku semakin menyukaimu setiap hari. Ayo naik ke mobilku. Terlalu bersemangat ya? Tadi tenggorokanku gatal. Maksudku ayo naik mobil. Tapi jika kamu bisa saja kok. Lagi pula, Kaisar Hijau sangat berkuasa. Perempuan kecil seperti aku tak mungkin melawan. Ayo Kemana? pulang. Sudah siap semua? Tuan, Panglima Iblis sudah siap. Tinggal perintah Tuan. Semua yang hadir di sini adalah saudara sehidup semati. Tak boleh ada yang kurang. Atau lebih satupun. Perjalanan ke medan perang ini. Apa misi kita? Fana Musa. Nyonya. Siapkan kertas dan tinta. Surat pernikahan dilaporkan ke langit, diumumkan ke bumi, diketahui para dewa di 3 alam. Semesta menjadi saksi. Jika mengkhianati, berarti menentang langit. Dosa ini akan menghancurkan tubuh dan jiwa. Jika dia berkhianat, itu takdir. Terhapus dari siklus reinkarnasi. Ke medan perang ini. Gunung dan sungai sebagai mas kawin. Dengan cap kekaisaran. Berjanji memberi kemakmuran seumur hidup. Serahkan pada Lin Feisui. Untuk disampaikan ke Ni Huang. Terlambat sudah. Ayah. Yixian Tenyata. Pergi ke medan perang. Katanya tingkat kematian di sana Mencapai 80%. seperti mesin penggiling daging. Aku heran kenapa dia mau pergi. Dengan semua pengaruh dan kekuasaannya, sudah bisa hidup mewah. Tapi dia malah mau ke tempat berbahaya. Kekuasaan dan uang ada di genggaman. Kenapa harus ke tempat berbahaya? Seperti 90% tak akan kembali hidup. Persis. Diam kalian. Dasar tak tahu nilai. Kalian sebut Ye Tian parasit. Padahal kalianlah parasit. Apa kalian mengerti? Dia berjuang untuk negara. Membangun kejayaan bangsa. Tunggu saja, dalam beberapa bulan. Akan lahir legenda baru di seluruh Longguo. Sayangnya, keluarga Ye telah kehilangan kesempatan emas. Nona Nango, ini dari Ye Tia untukmu. Dia di mana? Dia pergi tanpa pamit. Apa kalian bertengkar? Jika karena surat nikah. Jika mengkhianat, berarti melawan langit. Dosa ini berakhir dengan kematian. Ya Tuhan, ini surat nikah atau surat kematian? Dia kejam sekali. Director Lin, aku akan tinggal di kota Yun untuk sementara, menanti kepulangan Ye Tian, sambil mengisi waktu. Mau cari kegiatan? Nona Nango punya rencana apa? Director Lin, tertarik menjadi ratu Provinsi Selatan? Ratu Provinsi Selatan.